Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Bunda bersama saya, Rina Widi. Aku akan pulang sekarang. Sampaikan pada Hafiz saya, aku tidak bisa menunggunya pulang. Aku akan menanyakan hal ini, dan insya Allah besok aku akan menjemputmu. Tenangkan pikiranmu. Selangkah lagi kamu akan bahagia. Semangat untuk mengembalikan ingatan Ray. Bersabarlah. Kebahagiaan sudah berada di pelupuk mata. Maafkan aku ya, karena kecelakaan itu menghambatmu bertemu dengan kekasihmu. Selamat ya, kamu sudah menemukan Ray kembali. Aku janji akan membantumu. Jadi aku bukan adik kandungmu, Mas? Tanya Abu. Dr. Farhan mengangguk. Kami berkumpul di ruang tengah bersama ayah Wijaya. Tapi aku tak bisa mengingat apapun. Jika aku bukan keluarga kalian, siapa aku ini? Di mana orang tuaku dan keluargaku? Abu bersikeras memaksakan diri untuk ingat, tetapi tidak ada ingatan asing sedikit pun yang terselip. Sesudah kecelakaan 1 tahun lalu itu. Abu, maafkan ayah. Dulu sayalah yang menyebabkanmu lupa segalanya, sehingga kamu terpaksa berpisah dengan orang tua, keluarga, bahkan mungkin kekasihmu. Bapak Wijaya merasa bersalah dengan kejadian itu. Kejadian di mana saat ia menabrak seorang pemuda di pinggir jalan. Dan sampai sekarang, rasa bersalah itu masih tetap ada, meskipun ia sudah memberikan yang terbaik untuk Abu. Kebahagiaan yang dirasakan karena telah memiliki seorang anak lagi, yaitu Abu. Tetapi, Bapak Wijaya memikirkan bagaimana perasaan keluarga yang sedang kehilangan Abu. Apa kamu ingat siapa itu Ratih? Senyum Dr. Farhan begitu asam. Dia adalah calon istrimu, Mas. Jawabnya lugu. Iya, itu dulu. Faktanya sekarang sudah berbeda. Jawabku. Apa maksud kamu, Farhan? Bapak Wijaya semakin tidak mengerti dengan apa yang diucapkan anaknya. Kamu jangan main-main dengan rencana pernikahanmu itu. Seluruh keluarga besar sudah mengetahuinya. Bahkan rekan-rekan kerjamu dan semua sudah tahu. Jika pernikahan kamu batalkan, ayah juga akan malu. Ada apa sebenarnya dengan kamu, Farhan? Jangan main-main. Kamu tidak memiliki wanita lain, kan? Kamu tidak mengkhianati Ratih, kan? Ayah tahu kamu bukan laki-laki seperti itu. Ayah sudah merestuimu jika jodohmu itu adalah Ratih. Apa calon istrimu yang berbuat curang di belakang? Tanya Bapak Wijaya sedikit syok. Tidak, singkatnya. Lalu apa alasannya? Bapak Wijaya mengulang pertanyaannya. Rencana pernikahan ini akan tetap digelar, tapi bukan pernikahanku, ayah, tapi Abu. Jelasku. Abu terkejut. Dia langsung memandang Dr. Farhan dalam. Aku, ucapnya. Calon istriku, Ratih, dia adalah kekasih Abu. Adikku, ayah. Aku tidak mau merebutnya. Ratih adalah milik Abu sebelum ia hilang ingatan. Jelasku kembali. Mereka semua terdiam, terutama Abu yang mendengar ucapan Dr. Farhan. Ratih adalah kekasihku. Kenapa aku tidak bisa mengingatnya sama sekali? Ucap Abu berusaha melawan rasa. Abu, nama kamu adalah Ray. Ingat-ingatlah tentang nama itu. Lalu kamu akan mengingat semuanya. Ucap Dr. Farhan. Abu. Ray adalah namaku. Ratih adalah kekasihku. Jadi benar dengan sikapnya ketika pertama kali melihatku. Dia memanggilku dengan sebutan Mas Ray. Ray adalah kebahagiaan yang terpancar. Aku lihat kebahagiaan yang terpancar di wajahnya ketika melihatku. Namun ada kesedihan mendalam ketika aku mengatakan dengan tegas bahwa aku bukanlah Ray yang dia katakan. Bagaimana perasaannya saat itu? Aku merasa bersalah karena aku juga tidak mengetahui semua ini. Siapa sebenarnya aku? Dari mana asalku? Siapa keluargaku yang lain? Ada perasaan sangat dekat dengan wanita yang berstatus sebagai calon istri Mas Farhan. Ada perasaan sayang yang begitu melekat di dalam hatiku ketika melihatnya. Aku memang memendam rasa padanya.
Namun, aku berusaha melupakan dan mengubur dalam rasa ini agar tidak ada seorang pun yang tersakiti oleh perasaan ini. Namun, sekarang keadaan berbalik dan berpihak kepadaku. Pernikahan Mas Farhan yang sudah dekat dan tinggal menentukan hari, ia harus merelakan calon istrinya untuk kembali bersamaku. Bagaimana perasaan Mas Farhan sekarang ini, ya Allah? Aku tahu dia sangat menyayangi Ratih dan kedua anaknya. Tak jarang Mas Farhan mengungkapkan rasa kebahagiaannya padaku dan pada Ayah Wijaya. Dia pasti sedang hancur karena harus menerima kenyataan. Apakah aku harus merelakan kekasihku itu dengan Mas Farhan sekarang, jika memang Ratih juga mencintainya? Ya Allah, lalu bagaimana ingatanku kembali? Apa aku tidak sakit hati melihat mereka? Jangankan nanti, sekarang saja aku cemburu melihat mereka. Apa mungkin Ratih juga akan hancur jika aku begitu mudahnya melepas dan merelakannya untuk Mas Farhan? Aku ingin mengingat semuanya. Apa yang harus aku lakukan saat ini? Aku belum bisa mengingat apa-apa tentang hidupku. Bahkan namaku saja masih terdengar sangat asing di telingaku. Aduh, kepalaku. Tiba-tiba aku merasakan sakit yang begitu hebat di kepalaku. Sejak saat itu entahlah, aku tidak mengingat apa-apa lagi. Aku pingsan. Di mana ini? Perlahan kubuka mataku, memandang ke sekeliling ruangan. Abu, sekarang kamu ada di rumah sakit, jawab Bapak Wijaya di sampingku. Bagaimana keadaan kamu? Apakah kamu sudah bisa ingat sedikit demi sedikit? Tanya Dr. Farhan. Aku hanya menggelengkan kepala, tanda aku belum mengingat apapun. Ya sudah, jangan terlalu kamu paksakan sekarang. Kamu istirahat dulu di sini. Ada ayah dan aku yang akan selalu menemanimu. Setelah kamu mengetahui semuanya, jangan sungkan. Kami tetap keluargamu, ayah dan ayah kita berdua. Aku adalah kakakmu, dan kamu adalah adikku. Kami bertiga tersenyum. Farhan, akulah si munafik itu. Aku tersenyum, namun hatiku menangis. Aku laki-laki yang bisa terlihat tegar di hadapan orang lain, terutama keluargaku. Tapi kenyataannya berbanding terbalik. Jika tak malu, mungkin aku sudah menangis terseduh sekarang ini. Biarlah tangisku kusimpan di lubuk hatiku yang paling dalam. Terkadang di malam hari, aku lebih memilih sendiri meratapi nasib cintaku yang selalu gagal dan gagal lagi. Aku sudah terlanjur mencintai Ratih saat ini, tapi dia bukanlah milikku. Aku rela hancur dan mengobati sakit hatiku kembali sendiri, dibandingkan harus merebut hak milik orang lain. Aku juga tidak akan mengambil kebahagiaan keduanya. 1 tahun lalu, ayahku telah memisahkan mereka. Tapi mulai hari ini, aku akan berusaha mempersatukan mereka kembali. Setelah ini, aku akan fokus bekerja lagi tanpa memikirkan masa depan, apalagi seorang wanita. Sudah cukup hatiku patah. Rasaku seperti sudah mati. Tidak ada lagi harapan yang tersimpan di dalam hati. Aku enggan menyimpan rasa sayang, karena belum tentu yang kita sayang akan terus bersama sampai ke jenjang pernikahan. Aku tidak tahu rencana Allah selanjutnya. Apakah aku akan dijodohkan dengan maut ataupun makhluk? Hatiku sudah menjadi milik kedua wanita yang saat itu pula aku benar-benar mencintainya. Namun keduanya meninggalkanku dengan cara yang berbeda. Kubuka kunci layar ponsel. Ada wajah imut Hafizah saat bersama aku. Aku memang sengaja memasang wallpaper Hafizah. Aku tersenyum memandang foto Hafizah yang sedang mencium pipiku. Cantik sekali. Setelah itu, aku bergegas mencari nama kontak Ratih yang sudah kuberi nama Ratu Hatiku. Akan kuganti namamu di kontakku setelah kamu bersatu kembali dengan Rai kekasihmu. Batinku. Aku mengirimkan pesan dan mengabarkan bahwa aku akan ke sana sekarang. Kututup kembali ponselku dan bersegera. Ratih. Mbak, ada pesan masuk nih, teriak Siva. Aku menemui Siva dengan ikut Hafizah. Ku ambil ponsel yang ada di dekatnya. Siapa, Bu? Tanya Hafizah memegang tangan kananku. Dari Dr. Farhan, sayang, jawabku.
Wah, ayah bilang apa? Ayah mau ke sini ya? Iya, senyumku. Tidak tega rasanya menghapus senyum di wajah anakku. Biarlah, aku tidak akan memberitahunya sebelum aku tahu kejelasan dari Mas Ray. Aku ingin memberitahu kepada Hafiza bahwa Abu lah ayah kandungnya setelah Mas Ray mengingat kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, pasti itu ayah. Hafiza langsung berlari membukakan pintu untuk Dr. Farhan. Aku mengikuti Hafiza dari belakang, sementara Siva masih asik dengan bacaan novelnya di ruang tengah. Anak ayah, udah tahu ayah mau datang ya? Tahu dong ayah. Hafiza sudah berada di pelukan Dr. Farhan. Begitulah kebiasaan mereka jika bertemu. Hayo, kata siapa? Pasti kata ibu. Iya ayah, kata ibu. Dr. Farhan melirikku. Aku tersenyum ke arahnya. Namun, kali ini Dr. Farhan tidak membalas senyumku. Aku melihat ada kesedihan di wajahnya. Namun, tetap saja Dr. Farhan berusaha menutupinya dariku. Oh iya, Fiza mau ikut ayah kan? Fiza sama ibu siap-siap ya. Nanti kita keluar rumah sama-sama. Hore, mau jalan-jalan ya ya? Ya sudah, Firza mau ganti baju dulu ya. Ayo bu. Fiza turun dan berlari ke ruang tengah. Aku masih berdiri di samping Dr. Farhan dan belum melangkahkan kakiku mengikuti Hafiza. Mau kemana? Tanya aku. Aku akan mengajak kamu ke rumahku. Abu masuk rumah sakit karena dia merasa sakit di kepalanya tiba-tiba. Tapi sekarang dia sudah pulang ke rumah. Tadi, sebelumku sampai kemari, aku sudah mendapatkan informasi dari Dani. Katanya dia sudah pulang ke rumah bersama ayah. Perasaan cemas di hatiku tidak bisa aku pungkiri. Apalagi setelah tahu Abu itu kemungkinan besar adalah Mas Ray, ayah dari anakku Hafiza. Aku mempersilahkan masuk dan duduk Dr. Farhan di ruang tengah. 10 menit berlalu. Mau kemana mbak? Tanya Siva ke arahku. Mau aku ajak mereka keluar sebentar ya? Dr. Farhan yang menjawab pertanyaan Siva. Oh iya. Siva, mbak keluar sebentar ya. Nanti kalau mau istirahat jangan lupa dikunci pintunya. Iya mbak, hati-hati di jalan. Fiza juga hati-hati ya sayang. Iya teh. Siva. Aku mengantar mereka sampai ke pintu depan. Terlihat mobil sudah jauh melaju. Aku menutup kembali pintu dan menguncinya. Kugapai novel yang masih tergeletak di ruang tengah dan berpindah di dalam kamarku. Katanya tidak cinta. Tapi begitu semangatnya ketika diajak jalan Dr. Farhan. Mungkin benar, cinta itu bisa tumbuh jika selalu bersama. Pikirku. Astagfirullah. Aku harusnya senang dengan hubungan mereka. Hafiza sudah menemukan kebahagiaan dan Mbak Rati juga sudah mulai menerima Dr. Farhan di hatinya. Kenapa mas? Tanya aku ketika tiba-tiba Dr. Farhan memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Sebentar. Dr. Farhan keluar dan menghampiri seseorang yang ada di ujung jalan sana. Setelah itu, Dr. Farhan kembali lagi ke dalam mobil. Siapa? Tanya aku. Aku kira Pak Umar, ternyata bukan. Jawab Dr. Farhan sembari membenarkan kembali posisi duduknya. Pak Umar, bukannya dia adalah tukang kebun di rumahmu kan? Kemana dia? Tanya aku. Sepulang dari rumah kamu kemarin, Pak Umar sudah tidak ada di rumah. Sampai sekarang dia belum pulang. Mungkin sudah izin dengan Abu. Aku juga belum menanyakan ini. Loh, kenapa Pak Umar pergi tanpa izin dari Dr. Farhan? Apakah benar Pak Umar lah yang telah merekam pembicaraanku dengan Siva malam itu? Tapi, apa tujuannya? Sudahlah. Yang terpenting sekarang adalah Mas Ray. Semoga memang benar Abu itu adalah Mas Ray dan semoga dia bisa mengingatku kembali. Ayo masuk. Dr. Farhan mempersilahkanku untuk masuk ke dalam kamar. Iya, tepatnya ini adalah kamar milik Abu. Hafiza sudah bersama Dr. Farhan semenjak kami turun dari mobil. Aku juga sudah sempat bertemu dan berbincang-bincang sebentar dengan Bapak Wijaya di depan, sampai ia memintaku untuk menemui Abu. Assalamualaikum. Hening, tidak ada jawaban salam dari Abu.
Ternyata dia sedang tertidur. Aku jadi teringat saat Mas Ray tertidur di pangkuanku ketika ia harus bertahan hidup di dalam peti persegi panjang, sama persis seperti tidurnya Abu saat ini. Aku menoleh dan tersenyum melihatnya. "Itu kekasihmu," ungkap Dr. Farhan. "Iya, itu adalah Mas Ray. Aku begitu merindukannya," batinku. Aku mendekat, ingin rasanya menyentuh Mas Ray. Tetapi di sisi lain, aku tidak bisa, karena dia belum bisa mengingatku. "Mas Ray, ingatlah aku yang selama ini menunggumu. Ingatlah perjuangan kita selama ini," lirihku. Dr. Farhan menyusul langkahku dan berusaha membangunkan Abu. "Abu, bangun." Dia membuka matanya dan langsung duduk ketika melihat aku sudah berada di kamarnya. Abu seperti orang yang bingung. Ia hanya tersenyum ke arahku dan menganggukkan kepalanya. Aku pun hanya membalas tipis senyumnya. Matanya tertuju ke arah Hafizah yang berada di gendongan Dr. Farhan. Lagi-lagi Abu memukul ringan kepalanya. Mungkin sakit di kepalanya itu ia rasakan kembali. Bagaimana tidak? "Mas Ray, itu anakmu, Mas." "Hafizah, main sama ayah ya di luar? Ayah punya mainan bagus." "Wah, mau lihat ayah?" "Aku tinggal ya." Sepertinya Dr. Farhan ingin memberi waktu aku untuk bicara dengan Abu, Mas Ray. Belum sempat aku menjawab, dia sudah keluar dari kamar dengan Hafizah. "Bagaimana keadaan kamu?" tanyaku berhati-hati. Ingin sekali rasanya berteriak sekeras mungkin. Aku merindukannya. Namun, ketika orang itu ada di depan mata, aku tidak bisa mengungkapkannya. "Alhamdulillah sudah lebih baik," jawabnya. "Iya, alhamdulillah," balasku. "Apa kamu adalah kekasihku selama ini?" Tiba-tiba, dia mempertanyakan itu. Apa mungkin dia sudah diberitahu oleh Dr. Farhan sebelumnya? Aku memandangnya sangat dalam. Ada senyuman kecut pada wajahku. Mataku berkaca-kaca mendengar ucapan darinya. Dia benar-benar melupakanku. "Apa kamu tidak mengingat sedikit saja tentang kita, Mas?" Abu menundukkan kepalanya, sembari menjawabku dengan raut wajah bersalah. "Maafkan aku. Aku belum mengingat apa-apa tentang hidupku. Bahkan namaku saja masih begitu asing aku dengar. Mungkin kesabaranku selama ini sudah cukup, sehingga aku harus bersabar dan bersabar lagi. Ujian ini sudah terlalu lama, cobaan hati yang begitu berat. Tidak usah kamu paksakan lagi. Semoga ingatanmu cepat kembali," jawabku meneteskan air mata. "Aku belum mengingatmu, tapi tidak berarti tidak ada rasa sayang di hatiku untukmu." Apa maksud perkataan Abu? Aku terdiam, sementara Abu berusaha menjelaskan apa maksud dari perkataannya. "Ingatkah saat pertama kali kita bertemu, saat kamu memanggilku dengan sebutan Mas Ray? Maafkan aku karena telah mengecewakanmu. Aku melihat jelas ada kesedihan di wajahmu ketika aku menolak nama itu. Mungkin Ray itu adalah orang yang benar-benar kamu cintai. Dia adalah orang yang selalu kamu rindukan. Itu tandanya kamu sangat mencintaiku sekarang. Dan aku yakin aku juga sangat mencintaimu jika ingatanku kembali." Senyumnya. "Tapi sayang sekali, aku belum bisa mengingat apapun. Tidak ada ingatan asing yang terlintas di kepalaku. Tapi bukan berarti aku tak mencintaimu, karena rasa cinta ini tumbuh saat itu." Abu memberhentikan perkataannya sejenak. "Sejak pertama kali aku melihatmu, aku ingin tahu tentangmu lebih jauh, hingga akhirnya kita bertemu untuk kedua kalinya. Namun, pertemuan itu membuat harapanku hancur. Kamu bertunangan dengan Mas Farhan, kakakku sendiri. Aku menyimpan rasa di hatiku untukmu. Namun, aku berusaha menyimpannya sendiri dan berusaha mengubur dalam rasa ini. Karena apa? Bukan karena aku tidak mencintaimu. Hanya saja aku tidak mau merusak kebahagiaan kalian, terutama Mas Farhan.
Aku merasa sudah lama mengenalmu, jauh-jauh sebelum ini. Rasa ini begitu melekat di hati. Tapi aku belum mengerti rasa apa ini. Maafkan aku belum bisa mengingatmu kekasihku. Sambungnya. Namamu adalah Ray. Aku begitu mencintaimu, Mas. Dan Hafizah itu adalah anakmu. Isaku. Abu sangat terkejut mendengarnya. Hafizah adalah anakku. Iya, dia adalah anakmu. Kita terpisah saat dia masih kecil. Dia sangat merindukanmu dan merindukan sosok ayahnya, yaitu kamu, Mas Ray. Ya Allah, ternyata aku ini adalah seorang ayah. Kenapa aku tidak bisa mengingat kalian? Maafkan aku. Maafkan aku berdosa. Tapi percayalah, aku tidak pernah berniat melupakan kalian. Tunduknya. Bukan hanya kesedihan di wajahnya, namun kali ini Abu meneteskan air mata di depanku. Ceritakan semuanya sekarang. Aku ingin mendengarnya. Aku ingin cepat mengingat kalian. Ternyata kamu adalah istriku. Kamu makmumku. Aku tak bisa melantarkan kalian lebih lama lagi. Aku harus bertanggung jawab. Ya Allah, bagaimana aku menjelaskannya? Hafizah memang anaknya, namun aku belum menjadi istrinya. Anaknya adalah hubungan kami ketika dia masih menjadi asap hitam kala itu. Lalu, ketika kita bermimpi hidup bersama, cobaan selalu menghampiri kami. Aduh, kamu kenapa, Mas? Aku membantunya untuk bangkit. Sepertinya Abu sedang merasakan sakit kepala hebat. Dia sudah tidak menghiraukanku. Tangannya memukul-mukul kepala. Aku berlari memanggil Dr. Farhan untuk melihat keadaan Abu. Mungkin karena Abu bersikeras memaksakan ingatannya. Kamu tidak perlu khawatir. Dia tidak apa-apa kok. Biarkan Abu istirahat dulu. Besok kamu bisa membantunya untuk mengingatnya lagi. Setelah selesai memeriksa, Dr. Farhan menghampiriku. Aku sudah berada di ruang tamu dengan Hafizah. Ya sudah, sebelum pulang kita jalan-jalan dulu ya sayang. Dr. Farhan menuntun Hafizah karena sebelumnya Dr. Farhan sudah berjanji mengajak Hafizah jalan-jalan. Ya, Fisa kira ayah tidak mengajak Fisa dan ibu jalan. Jadi dong sayang, nanti kita makan di luar ya. Siap ayah. Setelah berpamitan dengan Bapak Wijaya, kami bergegas. Sebenarnya tidak ingin rasanya meninggalkan Mas Ray. Aku ingin selalu di sampingnya. Namun karena keadaan, aku tidak bisa bersamanya. Aku harus... Terima kasih ya. Iya, sama-sama, jawab Dr. Farhan. Ya sudah, Hafizah langsung istirahat ya. Ayah juga mau pulang. Sudah malam. Tak biasanya Hafizah diam ketika Dr. Farhan berpamitan. Hafizah malah masuk dalam rumah tanpa menjawab satu kata pun. Loh, kenapa Hafizah? Aku hanya menggelengkan kepala. Aku juga tidak mengerti dengan sikap aneh Hafizah malam ini. Aku langsung menyusul Hafizah masuk ke dalam. Dr. Farhan menunda kepulangannya. Ia mengikutiku dari belakang. Hafizah duduk di sofa, badannya meringkuk. Hafizah sayang, kamu kenapa nak? Tanya aku perlahan. Tetapi Hafizah tidak menjawab. Wajahnya tidak menghadapku. Hafizah kenapa sayang? Ulang Dr. Farhan. Aku mendekati Hafizah, kubalikan tubuh kecilnya. Pipinya basah dengan air mata. Bahkan ketika sudah berada di pangkuanku saja, dia masih menangis. Kenapa si kecil Fiza? Spontan, Dr. Farhan ikut mendekat. Dia berada di sampingku sekarang dan memegang tubuh kecilnya. Loh, anak ayah kok malah nangis? Kenapa sih sayang? Hafizah mau apa? Tanya aku. Kalau ibu sama ayah sedang bertanya, Hafizah menjawab dong. Bisa kan? Ayo ceritakan.
ucap Dr. Farhan dengan lembut dan mengambil alih Hafizah dari pangkuan ibunya. Hafizah mau ayah, isaknya. Kan ayah ada di sini, jawab Dr. Farhan. Ayah Farhan bukan ayah Hafizah kan? Hafizah bermimpi berkumpul dengan ayah yang selalu ada di sini. Hafizah rindu ayah yang setiap malam bisa menemani ibu. Siapa sebenarnya ayah Hafizah? Isaknya. Aku menoleh ke arah Dr. Farhan, begitupun sebaliknya. Apa harus Hafizah meninggal dulu baru ayah bisa pulang? Karena saat sakit pun ayah tidak mau menemui Hafizah, sambungnya. Kami terkejut. Tidak biasanya Hafizah berkata seperti ini. Astagfirullah sayang, kamu gak boleh berkata seperti itu. Ibu sayang sama Hafizah. Jangan bicara seperti itu ya. Hati ibu sakit sekali, jawab Ratih ikut menangis memeluk Hafizah. Sayang, kamu tidak mau menyakiti ibu kan? Jangan pernah bicara seperti itu. Aku ini ayahmu. Ayah ada di sini. Dr. Farhan berusaha menenangkan. Ayah sayang sama Hafizah. Ayah minta maaf karena belum bisa memberikan waktu banyak seperti yang Hafizah mau. Jelasnya lagi. Hafizah mau ditemani ayah kan? Ayah kan akan menginap malam ini. Ayah nggak pulang. Hafizah senang kan? Senyum Dr. Farhan. Hafizah mengangguk. Boleh kan, Bu? Aku harus menjawab apa sekarang? Mana mungkin aku menginginkan laki-laki yang bukan muhrim menginap di rumah satu atap. Terlebih lagi, pasti Sifa akan terkejut ketika dia melihat Dr. Farhan di sini. Di sisi lain, ini adalah permintaan Hafizah. Aku harus bagaimana sekarang? Aku tidak tega melihat anakku menangis. Aku tahu bagaimana perasaannya. Ibu kok diam? Boleh kan? Hafizah ingin sekali tidur ditemani ibu dan ayah. Hafizah mengulangi pertanyaannya. Ya Allah, itu artinya kami akan menemani Hafizah satu kamar. Aku tidak bisa memenuhi permintaannya. Iya, pasti boleh. Malam ini ayah sama ibu yang menemani tidur Hafizah ya. Ayah tidak jadi pulang, jawab Dr. Farhan. Makasih ayah. Ya sudah, Hafizah masuk ke dalam kamar dulu ya. Ayah mau bicara sebentar sama ibu. Nanti kita menyusul. Iya ayah. Hafizah turun dari pangkuanku dan beranjak masuk ke dalam kamarnya. Maaf ya, aku minta izin tidur di sini malam ini. Aku tidak tega melihat Hafizah menangis. Tapi apa kata orang nantinya? Apa kata Sifa kalau besok dia tahu kamu ada di sini? Jawabku. Kamu tenang saja. Setelah Hafizah tidur, aku akan pindah ke depan. Kenapa aku semakin tidak tega mengatakan tentang siapa ayah Hafizah yang sebenarnya? Hafizah sudah terlalu menyayangi Dr. Farhan. Begitupun sebaliknya. Mas Ray, semoga ingatanmu kembali. Segeralah mengingatku dan anakmu Hafizah. Dia merindukan sosok ayahnya, bukan Dr. Farhan. Sifa, astagfirullah. Aku tidak salah melihat Mbak Ratih satu kamar dengan Dr. Farhan. Sejak kepergian Mbak Ratih dengan Dr. Farhan, aku memang langsung istirahat. Sampai-sampai mereka pulang saja aku tidak tahu kapan mereka pulang. Aku sangat terkejut melihat mereka tidur satu kamar. Mereka memeluk Hafizah yang berada di tengah-tengah mereka. Aku melihat tangan Mbak Ratih dan Dr. Farhan saling menggenggam di atas perut Hafizah. Ya Allah, kenapa hati ini sakit sekali melihatnya? Kenapa aku tidak bisa menahan air mata? Aku sudah ikhlas. Namun, mengapa sakit ini selalu saja aku rasakan? Kenapa hati tidak bisa kudustai? Astagfirullahaladzim. Ini tidak penting. Tapi kenapa Mbak Ratih mau tidur sekamar dengan laki-laki yang belum menjadi suaminya? Meskipun Dr. Farhan adalah calon suaminya, tidak sepantasnya mereka tidur dalam satu kamar begini sebelum menikah. Aku juga tidak berani menegurnya. Aku tidak mau membuat mereka malu. Karenaku, biarlah. Aku lebih baik diam, percuma saja. Pasti alasannya hanya satu. Dia selalu mengatakan tidak pernah mencintai Dr. Farhan
dan hanya mencintai Mas Ray. Dan sampai sekarang aku tidak tahu siapa itu Ray. Mbak Rati memang munafik seperti aku. Mungkin dia mengatakan itu hanya karena sungkan atau tidak mau menyakiti hatiku, seolah dia merasa tersakiti oleh hubungan ini. Faktanya, dia menyukainya kan? Atau mungkin sekarang Mbak Rati sudah mulai nyaman dan mencintai Dr. Farhan. Aku berlalu pergi, melanjutkan langkahku dan kembali lagi ke dalam kamar. Aku masih sibuk mengusap air mata yang terus saja mengalir deras. Dadaku terasa sakit sekali. Andai saja aku tidak keluar kamar, pasti aku tidak akan melihat mereka dan merasakan sakit seperti ini. Azan subuh berkumandang. Astagfirullah ya Allah. Aku setengah menjerit ketika melihat tanganku digenggam oleh tangan Dr. Farhan. Kami saling menggenggam. Posisi kami memang sedang memeluk Hafizah. Di tengah kami merebahkan badan malam tadi. Dr. Farhan juga terkejut dengan suaraku. Dia seperti orang yang kebingungan. Matanya memandang ke sekeliling kamar. Astagfirullahaladzim, ternyata aku masih ada di kamar. Maafkan aku. Semalam aku ketiduran setelah Hafizah tertidur. Aku benar-benar mengantuk. Sampai-sampai aku tertidur di sini. Dr. Farhan menundukkan kepalanya. Ini memang ketidaksengajaan kami. Aku juga sangat mengantuk dan tertidur setelah Hafizah pulas. Setelah itu, aku tidak mengingat apa-apa. Bahkan, tangan kami saling menggenggam saja. Aku tidak tahu. Ya sudah, aku juga tidak mengingatkanmu untuk pindah malam tadi, karena aku juga ketiduran. Iya, kita sama-sama ketiduran. Aku keluar sekarang sebelum adik iparmu melihat dan berpikiran yang tidak tentang kita. Iya, jawabku. Ayah, mau kemana? Tiba-tiba, Hafizah terbangun dan memanggil Dr. Farhan ketika baru saja sampai di tengah pintu. Anak ayah sudah bangun. Ayah mau sholat subuh, jawab Dr. Farhan melanjutkan langkahnya. Hafizah bangun dari tempat tidurnya. Hafizah mau ikut ayah sholat. Ayo ibu, kita sholat subuh sama-sama. Sudahlah, ayo, aku yang akan menjadi imam sholat. Ini bukan sesuatu yang aneh, hanya sekedar sholat saja, tidak lebih. Dr. Farhan mengajakku untuk bangkit. Oh, sini sayang. Oh, nasi sudah masuk ke dalam mulutnya. Pagi ini, Dr. Farhan yang menyuapi Hafizah sebelum berangkat ke sekolah. Aku masih sibuk menyiapkan bekal untuknya setelah selesai memasak. Kami sudah mandi ketika selesai sholat subuh tadi. Terutama Dr. Farhan, dia mandi setelah kami. Tumben sekali, Siva belum keluar kamar. Itu artinya dia tidak melihat kami ketiduran di satu kamar. Apa jadinya kalau dia tahu? Pasti Siva sudah berpikiran yang tidak tentangku. Batinku. Pukul 6.40. Ayo, kita sama-sama berangkat. Ayah berangkat kerja, anak ayah berangkat ke sekolah. Terima kasih untuk malam ini ya ayah. Iya, sama-sama sayang. Boleh aku bertanya sesuatu? Iya, bicara saja. Jawabku, masih sibuk membantu mengemas kue pesanan pelanggan. Hafizah ikut dengan tantenya membeli banyak bahan yang sudah habis di toko. Apakah Dani anak dari Ray? Apa maksud Dr. Farhan menanyakan hal ini? Bukan, jawabku singkat. Lalu, apa Dani mengetahui hubungan kalian? Tidak. Lagi-lagi, aku hanya menjawab singkat pertanyaan Dr. Farhan. Kenapa semakin hari pertanyaannya semakin aneh? Tidak seharusnya dia ingin tahu semuanya tentangku. Jadi, Ray mengenalmu saat kamu sudah memiliki anak? Iya. Lalu, kenapa Hafizah sangat menginginkan seorang ayah? Di mana ayahnya sekarang? Tidak mungkin Hafizah anak dari Ray, sedangkan kalian belum pernah menikah. Di mana mantan suamimu sebenarnya? Cukup, Mas. Jika kamu kemari hanya untuk menanyakan hal ini, lebih baik pulanglah. Kumohon. Jawabku. Aku salah ya? Aku minta maaf kalau pertanyaanku membuat kamu tidak nyaman, bahkan bersedih. Aku tidak akan lagi menanyakan hal ini lagi kalau masih menjadi privasimu. Aku tidak ada maksud apapun.
Kalau Dani belum mengetahui hubungan kalian, aku minta dia untuk merawat Abu di rumah. Aku akan menjaga Abu di rumah. Tapi, aku juga kan meminta Dani membantuku. Aku lebih tenang jika Abu dijaga oleh Dani jika aku sibuk. Dia sudah seperti dokter. Pasti dia akan memberikan yang terbaik untuk Abu, calon ayahnya nanti. Ternyata, aku telah berprasangka buruk. Dr. Farhan tidak bermaksud mengusik privasiku. Setelah selesai mengemas, aku duduk dan meneguk air putih yang berada di atas meja. Aku belum menjawab Dr. Farhan. Ia langsung melanjutkan perkataannya kembali. Kamu tahu kenapa aku menitipkan Abu kepada Dani di rumah? Aku menggelengkan kepala sembari kuusap keringat yang menepi di kelopak mata. Aku akan mengajakmu dan Hafizah ke Tokyo. Aku terbelangak mendengar Dr. Farhan menyebut kata Tokyo. Tokyo? Maaf, kenapa harus mengajakku dan Hafizah? Aku tidak akan ikut denganmu ke sana, jawabku. 2 hari lagi adalah ulang tahun Hafizah. Aku akan mengajaknya berlibur ke sana. Bukankah Hafizah ingin naik pesawat bersama ayah dan ibunya? Maaf, memang aku bukan ayah kandungnya. Tapi izinkan aku untuk menjadi ayah Hafizah sementara, sebelum Ray pulih. Aku ingin membahagiakan Hafizah, itu saja. Jelas ya. Aku bukan ayah Hafizah, begitupun dengan Kasimu. Dia juga bukan ayah kandung dari Hafizah, bukan? Tolong, jangan halangi aku untuk dekat dengan Hafizah sebelum kebahagiaanku bersamanya diambil oleh kalian. Tunduknya. Tolong ya, hargai aku. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Bahkan Dani juga sudah tahu rencanaku. Hanya saja dia tidak mau ikut. Aku sudah mengajaknya, bahkan memaksanya. Tapi maaf sekali lagi, aku tidak bisa ke sana, Mas Farhan. Kali ini aku meninggalkannya. Aku keluar dari toko dan berjalan kaki menuju rumah. Karena jarak ke toko dan rumah memang sangat dekat. Biarlah aku dianggap tidak sopan, tapi aku benar-benar tidak mau hubungan ini berlanjut, dan pastinya aku akan menambah harapan lebih kepada Hafizah, kepada Dr. Farhan. Aku tidak mau ini terjadi. Aku takut jika nanti kehadiran Mas Ray tidak diterima oleh Hafizah. Bagaimana perasaan Mas Ray nanti jika dia tak dianggap oleh anaknya sendiri? Aku benar-benar tidak mau itu terjadi. Aku tidak mungkin bersenang-senang ke sana kemari dengan pria lain, sedangkan Mas Ray sedang berjuang mengingat jati dirinya, dan tentunya ia sedang bersikeras mengingatku. Aku menoleh ke belakang. Terlihat Dr. Farhan terus mengikutiku. Kenapa kamu terus mengikutiku? Aku hanya ingin sendiri hari ini. Tolong berikan aku waktu sendiri saja. Aku mau istirahat, pintaku. Salahkah aku jika menyimpan perhatian lebih untuk Hafizah? Aku ingin melukis senyum di wajahnya. Aku ingin membuat sebuah kebahagiaan kecil untuknya. Aku begitu menyayangi Hafizah, meskipun dia bukan anakku, dan selamanya tidak akan pernah menjadi anakku. Tolong hargai aku. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Lanjutnya. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku jawab? Jika dia sudah berkata seperti ini, aku menghargainya. Namun, kenapa dia tidak bisa menghargai perasaanku? Jika aku sedang bersamanya, namun apa dia tahu? Hatiku tetap bersama Mas Ray. Bahkan, hati Mas Ray pasti sakit. Aku memang tersenyum, tapi bukan karena aku bahagia bersama Dr. Farhan, melainkan aku sedang menutup sedihku di depan semua orang, terutama Hafizah anakku. Maaf Mas, aku tidak mau melukai hati Mas Ray. Oh, itu alasannya. Baiklah, aku akan meminta izin padanya untuk membahagiakan Hafizah. Jangan, jawabku. Kenapa? Itu alasan kamu kan? Itu alasan kamu mematahkan keinginan Hafizah. Aku akan meminta izin Abu. Sudah pasti dia memperbolehkan aku untuk mengajak kalian, karena dia memang belum mengingatmu. Kamu tenang saja ya. Tidak mungkin aku pergi tanpa izin Abu. Belum mengingat? Apa harus dipakai untuk mencari kesempatan? Oh, tidak. Aku hanya ingin menjaga hati dan perasaannya, terutama perasaanku sendiri. Apa jadinya jika aku terus kasihan
kepada Dr. Ray tanpa adanya perasaan cinta, seperti rasa aku dengan Mas Ray. Memang, rasa kasihan dan rasa sungkan terkadang membuat kita merasa mengkhianati pasangan. Kita menjadi serba salah di sini. Karena rasa kasihan kepada orang yang menyukai kita seringkali menjadi tangga penghancur hubungan dengan pasangan kita sendiri. Besok aku akan menjemputmu. Kamu ikut denganku dan mendengarkan jawaban Abu. Lusa kita berangkat, membahagiakan Hafiza di hari ulang tahunnya. Aku terdiam tanpa kata. Biarkan aku istirahat hari ini. Maaf sekali, aku masuk. Setelah masuk ke dalam rumah, aku langsung mengunci pintu dan membiarkan Dr. Farhan di luar sendiri. Entahlah, aku sangat lelah dengan keadaan ini. Cucian baju hari ini menumpuk banyak, karena 2 hari ini aku memang tidak mencuci. Hafiza sudah selesai sarapan setelah kumandikan. Rencana hari ini menjaga toko dengan Fiza. Sudah 2 minggu Dani tidak pulang ke rumah karena kerjanya yang mungkin semakin padat. Mbak, aku berangkat dulu ya. Iya, nanti setelah selesai Mbak langsung ke sana, jawabku. Setelah selesai, aku langsung bergegas. Ayo sayang. Kegandeng tangan anakku Fiza. Sepertinya dia sudah menungguku. Kunci rumah yang kusimpan di dalam laci tak lupa aku bawa. Ibu, itu ayah, itu ayah. Fiza berteriak girang melihat mobil Dr. Farhan sedang diparkirkan di depan toko. Lagi-lagi Dr. Farhan kemari, batinku. Hai anak ayah. Fiza berlari menghampiri Dr. Farhan dan memintanya agar segera masuk ke dalam. Tumben sekali tidak mengucapkan salam, kata aku. Iya, lupa. Maaf ya, buru-buru pengen peluk Fiza soalnya, jawabnya. Siva yang sedang bersama aku meminta izin untuk membantu karyawan di belakang. Di sini saja ya, pintaku. Tapi aku nggak enak, jawab Siva. Temenin Mbak di sini dulu please. Mataku memberi kode kepada Siva bahwa aku benar-benar ingin ditemani. Iya, jawabnya masih sibuk mengemas. Oh iya, aku tidak jadi mengajakmu ke rumah untuk menemui Abu. Tiba-tiba, Dr. Farhan mendekat dan membicarakan tentang pembatalannya mengajakku menemui Abu hari ini. Itu artinya Dr. Farhan membatalkan rencananya mengajakku dan Hafiza ke Tokyo. Syukurlah. Alhamdulillah, karena aku juga tidak bisa ikut denganmu besok, jawabku. Loh, kenapa begitu? Lah harus bagaimana? Tanya aku berbalik. Aku memang tidak menjemput kalian ke rumah menemui Abu hari ini. Karena apa? Aku sendiri yang sudah meminta izin pada Abu sebelum aku kemari. Aku memberhentikan gerakan tanganku. Dr. Farhan meneruskan perkataannya. Jadi, kalau rencana untuk besok tidak ada pembatalan dan kita akan tetap berangkat, Abu sudah mengizinkan. Ya Allah, apa benar Mas Ray mengizinkan keberangkatan kami? Kenapa Mas Ray memberi izin? Apakah tidak ada rasa cemburu di hati kecilnya? Aku tahu dia belum mengingatku dan Hafiza. Tapi aku percaya jika ada cinta di dalam hatinya. Kenapa Mas Ray begitu mudahnya memperbolehkan aku ikut bersamanya besok? Apa karena Dr. Farhan adalah kakaknya? Dia orang yang merawatnya. Jadi, Mas Ray membolehkan kami ikut bersama Dr. Farhan. Maaf ya, sepertinya besok aku tetap teguh pada pendirian. Aku tidak akan ikut ke Tokyo. Sepertinya Siva tidak mengerti dengan apa yang kami bicarakan. Dia hanya diam mendengarkan. Begitupun Hafiza. Kenapa? Aku sudah meminta izin Abu. Dia membolehkan. Bukan karena itu. Tokyo itu jauh. Aku tidak mungkin ke sana, jawabku. Jadi benar, kamu tidak bisa menghargaiku. Bukan begitu. Lalu apa? Jawabnya sedikit membentak. Mengapa Dr. Farhan menjadi pemaksa seperti ini? Aku terdiam, tidak menjawabnya. Tolong berikan satu jawaban. Iya sekarang juga, ucap Dr. Farhan dengan tegas. Aku masih diam, tak memberikan jawaban. Katakan iya, tegasnya lagi. Iya, tapi aku mau Siva juga ikut besok, jawabku.
Siva terkejut mendengar jawabanku. Sepertinya Siva akan menolak permintaanku. Akhirnya Siva bisa mengerti kalau tiba-tiba aku menginjak kakinya. Bagaimana? Tanya aku. Sepertinya tidak bisa. Aku sudah memesan tiket untuk kita bertiga. Masih ada waktu kan? Maaf ya, aku tidak berniat mengajak Siva. Kamu juga tidak mau ikut kami, iya kan Siva? Astagfirullah, kenapa Dr. Farhan sekarang jadi begini? Apa dia tidak bisa mengerti bagaimana perasaan Siva jika dia meresapi kata-katanya? Iya, aku juga tidak akan ikut kalian besok kok. Berarti mungkin cuma bercanda saja, jawab Siva dengan senyumnya. Aku tahu perasaan Siva, bahkan matanya berkaca-kaca. Dia tidak bisa membohongiku. Dr. Farhan keterlaluan. Sekarang aku tegaskan, aku tidak bisa ikut dengan kamu besok, jawabku kesal. Tiket ke Tokyo itu mahal. Kenapa kamu tidak bisa menghargaiku? Aku hanya ingin membahagiakan Hafiza di hari ulang tahunnya. Bukan dengan cara begini, ucapku. Fiza mau kan ikut ayah besok? Ikut kemana ya? Jawab Fiza. Ikut ayah liburan ke negara Jepang. Kita nanti naik pesawat. Di sana tempatnya bagus, indah, dan pastinya Hafiza bakalan senang di sana. Fiza mau kalau sama ibu, polosnya. Ya sudah, bujuk ibu ya. Kalau ibu mau, besok kita berangkat. Oke, anak pintar. Astagfirullah. Kenapa sekarang aku merasa Hafiza hanya dijadikan alat? Kenapa dengan Dr. Farhan yang aku kenal sekarang ini? Apakah ini benar adalah sifat aslinya yang belum aku ketahui sebelumnya? Bersiap ya untuk besok. Siap. Aku tidak siap atau tidak siap, aku akan menjemputmu. Dan pastinya kita akan berangkat bertiga. Dr. Farhan berlalu pergi. Sejak kepulangan Dr. Farhan, Hafiza terus saja merengek, meminta aku untuk ikut besok. Bahkan ketika Siva ikut menjelaskan kepada Hafiza, dia tidak mendengarkan. Bagaimana ini Mbak? Kenapa Hafiza tidak bisa diberi pengertian? Mbak juga tidak tahu kenapa Hafiza tidak mau mendengarkan kamu. Bahkan dia tidak mau mendengarkan ibunya sendiri. Jawab Rati. Di mana sifat penurutnya? Kenapa Hafiza begitu kekeh setelah Dr. Farhan pulang? Harusnya dia lebih mendengarkan kata-kataku dibandingkan kata orang lain. Apa mungkin karena Dr. Farhan sudah mengambil hati Hafiza? Mungkin karena Hafiza tahu kalian sudah terlalu dekat, jadi Fiza nyaman pergi bersama-sama. Aku menoleh ke arah Siva. Apa maksudnya? Maaf, malam itu aku tidak sengaja melihat kalian tidur di kamar dengan Hafiza. Pengakuan Siva membuat aku terkejut. Jadi, Siva sudah melihat ketika malam itu. Apa yang aku takutkan benar terjadi. Tidak, kamu pasti salah paham, Siva. Itu tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Aku mencoba menjelaskan, namun Siva hanya menanggapiku dengan tersenyum kecut. Kamu percaya kan sama Mbak? Lanjutku. Lagi-lagi, Siva hanya tersenyum. Dia tidak memberikan jawaban apapun. Siva, jawab Mbak. Apa yang membuat kamu begitu tidak percaya Mbak? Apa yang membuat kamu begitu tidak mempercayai Mbak? Padahal Mbak sudah berkata jujur. Malam itu, Hafiza yang meminta agar kami berdua menemaninya. Tapi karena lelah, kami ketiduran. Sambungku. Iya, aku juga tidak berhak tahu. Hanya Mbak Ratih, Dr. Farhan, dan Allah yang tahu. Jawabnya enteng. Jawaban Siva semakin membuatku tidak mengerti. Aku tidak menjelaskan yang sebenarnya. Aku sudah menjelaskan yang sebenarnya. Tapi sepertinya Siva tidak mempercayaiku. Tolong Mbak, jangan munafikku lagi hanya karena sungkan. Aku nggak apa-apa. Kalau kalian mau pergi ke Tokyo, pergilah. Jangan karena ada aku, Mbak Rati jadi menolak ajakan Dr. Farhan. Jujur, sakit sekali dengan kata-kata Dr. Farhan tadi. Jangan ada kesalahpahaman antara kita. Tolong jelaskan. Jangan sampai hubungan kita kurang baik seperti dulu. Mbak mohon. Pintaku. Iya, aku akan ceritakan. Pertanyaan yang sampai saat ini belum bisa aku sampaikan. Apakah Mbak Rati sudah berzina dengan Dr. Farhan? Pertanyaan Siva mengejutkanku. Mengapa dia tega menanyakan itu? Apakah aku terlalu buruk di matanya?
Aku duduk mengelus dada sembari menangis mendengar pertanyaan itu dari mulut Siva. Demi Allah, Mbak tidak pernah melakukan itu, jawabku lantang. Sakit sekali rasanya ketika mendengar pertanyaan Siva. Iya, aku percaya dengan jawaban Mbak. Maafkan aku yang sudah menanyakan ini. Tidak ada maksudku untuk melukai perasaan Mbak Ratih. Aku terdiam mengusap air mata yang jatuh. Di sini memang sudah jelas Farhan yang telah berbohong. Siva mengeraskan suaranya. Di raut wajahnya seperti sedang menyimpan kekesalan pada Dr. Farhan. Apa maksud Siva tentang Dr. Farhan berbohong? Aku tidak mengerti. Siva, kenapa kamu bilang Dr. Farhan berbohong? Apa yang sudah dia katakan? Tanya Ratih. Aku tidak langsung menjawab pertanyaan Mbak Ratih. Aku akan menceritakan semuanya malam nanti. Tentunya saat Hafizah sudah tertidur. Terlebih lagi saat ini Hafizah masih merengek. Bahkan dia menangis histeris melihat kami yang seolah tidak merespon permintaannya. Aku akan ceritakan malam nanti setelah Hafizah tertidur. Yang terpenting sekarang bagaimana caranya menenangkan Hafizah, kata aku. Ratih. Aku mengusap air mata dan fokus menenangkan Hafizah. Dia memang masih menangis memintaku bersedia pergi dengan Dr. Farhan besok. Waktu sudah menjelang sore. Aku bersiap menutup toko lebih awal dari biasanya dan pulang ke rumah. Hafizah masih terus menanyakan jawabannya iya dari mulutku. Sepertinya Hafizah tidak lelah menunggu jawaban itu. Aku sudah sangat bosan mendengar permintaan Hafizah. Iyakan saja Mbak, biar Hafizah tidak seperti itu terus. Soal besok kita pikirkan setelah Hafizah tidur. Iya, mungkin lebih baik begitu. Setelah itu, aku memang mengiyakan permintaan Hafizah. Benar saja, Hafizah langsung diam ketika aku menjawabnya. Dia terlihat sangat senang, wajahnya bersukaria dan langsung memintaku untuk mempersiapkan semuanya mulai dari sekarang. Ibu, ayo siapkan baju, besok kan mau naik pesawat. Iya, nanti kalau Hafizah sudah tidur saja ya, jawabku. Ayo ibu, kita mengemas pakaian. Iya, tapi Fiza janji ya, setelah mengemas bisa langsung istirahat, tidur awal. Iya ibu, pastikan besok kita mau liburan. Tidak sabar menunggu besok bu. Astagfirullah, ku ikuti saja apa maunya. Mengemas pakaian di koper berwarna coklat muda. Tak lupa, Fiza memasukkan boneka kesayangannya. Mengapa Dr. Farhan bisa mengambil hati anakku seperti ini? Sehingga aku tidak bisa mengurungkan keinginan anakku sendiri. Aku sepertinya kehilangan sosok Hafizah yang penurut dan tidak keras kepala. Bagaimana jika nanti anakku tidak bisa menerima Mas Ray? Yang pasti, aku tidak bisa menyalahkan sepenuhnya Hafizah. Dia masih terlalu kecil dan memang belum mengerti. Di sini, aku yang bersalah. Aku ibu yang kurang tegas terhadap anakku sendiri. Bahkan, aku tidak bisa langsung tegas soal perasaan. Ibu, ini baju siapa? Tanya Hafizah ke arahku. Dia mengambil sebuah baju dan sudah berada di tangannya. Aku memang terkejut ketika melihat Hafizah sudah mengambil baju Mas Ray yang kusimpan di tatanan paling bawah. Itu baju ayah sayang, jawabku perlahan. Fiza pernah bermimpi tentang baju ini bu. Fiza membolak-balikan baju Mas Ray. Wajahnya ia dekatkan ke bagian baju depan. Tiba-tiba Hafizah memeluk baju Mas Ray. Hafizah mimpi apa? Tanyaku. Kenapa Hafizah tidak menceritakan apa-apa padaku tentang mimpinya? Kenapa baru tahu anakku pernah memimpikan baju Mas Ray? Iya bu, baju ini diletakkannya di pangkuanku. Fiza pernah bermimpi berjalan bersama orang yang memakai baju ini. Hafizah sangat senang sekali. Tapi tiba-tiba orang itu menghilang. Dia meninggalkan Hafizah sendiri. Fiza berteriak memanggilnya dengan sebutan ayah. Tapi sayang, wajahnya bersinar sehingga Fiza tidak bisa melihat wajahnya. Tutur Fiza. Aku tersenyum mendengarnya. Iya, itu memang ayah. Kapan Fiza mimpi itu? Sebelum Fiza dirawat di rumah sakit, bu. Jadi demamnya Fiza waktu itu setelah bermimpi dengan Mas Ray. Hingga pada akhirnya, dia terus memanggil ayahnya dan berujung bertemu dengan Dr. Farhan yang mengaku-ngaku sebagai ayah Fiza. Aku tidak bisa menyalahkan Dr. Farhan saat ini. Dia yang terlalu berlebihan menyayangi anakku Hafizah.
Jika Tuhan tak mempertemukanku dengan Dr. Farhan, mungkin aku tidak bisa bertemu dengan Mas Ray. Tapi Hafizah senang sekali sudah bertemu dengan ayah Farhan sejak mimpi itu, Bu. Suatu saat kau akan mengerti, sayang. Ku kecup keningnya. Hafizah sudah kutidurkan. Aku menyimpan koper yang baru saja dikemas di sudut dinding kamar. Tidur yang nyenyak ya sayang, ibu tinggal sebentar. Ini saatnya aku menanyakan tentang Dr. Farhan kepada Siva. Terlihat Siva juga masih menungguku di ruang tengah. Aku duduk menemui Siva di sana. Visa sudah tidur, Mbak? Sudah, baru saja. Kita lanjutkan pembicaraan tadi siang. Bisa kamu ceritakan sekarang? Tanya aku. Iya, karena aku juga tidak mau termakan fitnah. Aku mengangguk dan mulai mendengar Siva. Berawal ketika Dr. Farhan menginap di rumah dengan alasan Hafizah yang meminta. Kembali ke hari ketika Dr. Farhan menginap. Siva dan Dr. Farhan. Setelah memasak, Mbak Rati selesai memandikan Hafizah. Begitupun juga dirinya. Aku melihatnya, meskipun aku masih berada di dalam kamar. Pintu kamarku memang sudah terbuka. Setelah itu aku beranjak. Kulangkahkan kakiku saat Mbak Rati dan Hafizah masih ada di dalam kamar. Aduh, aku terjatuh ketika menabrak Dr. Farhan yang tiba-tiba muncul di depan pintu kamar mandi. Aku tidak tahu ada dia di sana. Aku juga sangat terkejut ketika melihatnya. Ternyata sejak semalam Farhan belum juga pulang. Ia masih mengenakan handuk berwarna biru muda. Tentunya itu adalah handuk milik Mbak Rati. Rambutnya basah. Dia hanya tersenyum kecut melihatku, menjatuh karenanya. Kalau mau masuk, lihat dulu dong, ada siapa di dalam. Untung saja kamu tidak lihat saat aku sedang mandi di dalam. Dia mengatakan itu dengan jelas. Sungguh, belum menjadi tuan rumah saja, dia sudah bersikap seperti itu. Aku memandangnya dengan sinis. Kenapa Farhan sekarang menjadi pria menjengkelkan? Mengapa sekarang dia hanya lembut kepada Mbak Rati? Bahkan pada Mbak Rati saja dia sudah berani memaksakan kehendak. Kenapa masih di sini? Tidak baik berlama-lama di rumah perempuan yang belum menjadi istrinya. Aku bangkit mengusap siku tanganku yang terbentur dinding. Belum menjadi istri katamu? Tapi kami sudah melakukan hubungan suami istri. Tawanya begitu lepas. Apa maksud kamu? Dia malah mentertawakanku. Begitu bangganya Farhan menjawab seperti itu dan membongkar aib sendiri. Semalam kami bercinta. Kami melakukan hubungan suami istri. Puas rasanya sampai kami ketiduran karena lelah. Aku jadi ingin secepatnya menikahi kakakmu itu. Awalnya aku memang tidak percaya karena tidak mungkin Mbak Rati melakukan hal itu. Tapi Farhan terus saja meyakinkan bahwa yang dia ucapkan memang benar. Mau percaya mau tidak ada untungnya buatku. Permisi, aku mau lewat, ucap Farhan secepat kilat. Farhan seperti manusia bertopeng dua. Apa benar yang dikatakan Farhan memang semalam dia sudah melakukan hubungan suami istri dengan Mbak Rati? Astagfirullah, mengapa Mbak Rati begitu mudahnya melakukan itu? Farhan tak tanggung-tanggung menyakitiku perasaanku terang-terangan. Apa itu yang dikatakan Mbak Rati? Tidak cinta? Itukah yang dikatakan terpaksa demi anak-anak? Entahlah. Rati, demi Allah Siva, Mbak tidak melakukannya. Bahkan semenjak Visa tidur, Mbak ikut tidur dengannya. Begitu juga dengan Dr. Farhan. Iya, aku percaya, timpal Siva. Tapi kenapa Dr. Farhan mengarang cerita seperti itu? Jujur Mbak tidak habis pikir, sambungku. Entahlah. Akan aku tanyakan padanya besok, geramku. Sebaiknya jangan dulu Mbak. Jangan, Mbak Rati pura-pura saja tidak tahu. Biar dia mengira aku percaya dengan kata-katanya. Yang kita pikirkan, jangan sampai Mbak Rati dan Hafizah ikut dengan Farhan besok. Aku takut dia punya rencana lain, karena sifatnya berubah drastis semenjak kalian diajak ke rumahnya. Rencana lain? Apa Dr. Farhan memiliki rencana buruk? Apakah rasa sayangnya terhadap Hafizah tidak tulus, memainkannya hanya modus? Ibu, itu ayah. Hafizah
menarik tanganku ke depan dengan diikuti Siva. "Sudah siap kan sayang? Ayo kita berangkat ke bandara." "Maaf mas, aku tidak bisa ikut denganmu hari ini." "Visa, ayo masuk," kata aku tegas. Ada kemarahan di wajahku yang memang aku perlihatkan di depan Dr. Farhan. Aku menggendong Hafizah agar mau masuk ke kamar, namun tangisnya menjadi-jadi. "Itu hadiah ulang tahun anakmu hari ini ya," dengan kekecewaan dan kesedihan. "Begitukah seorang ibu yang baik?" Dr. Farhan mengambil alih Hafizah dariku. Ia mengusap air mata anakku kasar dengan sapu tangan. "Hafizah sayang, ayo naik, nurut sama ibu." Kupelankan suaraku, berharap anakku bisa mengerti. Fiza juga sudah terlihat sangat geram dengan kelakuan Dr. Farhan. Ia sudah sangat melampaui batas. "Jadi bagaimana? Kamu mau ikut kan? Aku berjanji, setelah ini aku tidak akan mengajakmu dan Hafizah kemana-mana lagi. Karena setelah ini kalian akan kembali dengan Ray, bukan? Jadi tolong izinkan aku dengan bersama kalian sebentar saja sebelum itu." Dr. Farhan menundukkan kepalanya. Wajahnya seperti sedang menyimpan berjuta kesedihan ketika mengatakan itu. Syifa terdiam. Mungkin dia tidak mengerti apa yang dikatakan Dr. Farhan tentang Ray. Seolah semuanya membicarakan Ray, tetapi dia sendiri belum tahu menahu. Setelah beberapa lama, sikap Dr. Farhan kembali lembut dan memelas. Entah mengapa, aku juga merasa iba dan berhasil dia bujuk. Akhirnya terpaksa, aku harus memenuhi permintaan terakhirnya itu. Syifa mengizinkanku pergi dengan Dr. Farhan demi Hafizah. Karena aku tidak akan bisa tenang jika Hafizah tetap berangkat dengan Dr. Farhan tanpa aku. "Hati-hati mbak, jaga diri baik-baik. Tolong beri kabar setelah sampai bandara dan ketika sudah sampai Tokyo." "Insya Allah Syifa, aku akan selalu usahakan," jawabku. Aku masuk mengambil koper dengan keraguan di setiap langkahku, karena aku tidak ada pilihan lain saat ini. Semoga Allah selalu melindungiku dan Hafizah sampai kami kembali lagi ke rumah dengan selamat. Semoga Allah menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan segala sesuatu yang tak diinginkan. Berat sekali hati ini meninggalkan rumah. Di sepanjang perjalanan, aku hanya terdiam melihat tawa anakku dan Dr. Farhan. Keberangkatan akan dimulai sebentar lagi. Dada ini berdebar kencang ketika tiba-tiba detik-detik memasuki pesawat terbang. Dr. Farhan sudah meminta aku mematikan ponsel sebelum memasuki pesawat. Kurogoh tas kecilku. Ternyata ada panggilan tak terjawab dari Siva sebanyak 25 kali. Ada apa dengan Siva? Mengapa dia sampai menelpon berulang-ulang begini? Lalu, kenapa aku tidak bisa mendengarkan ponselku berdering? Padahal, aku sengaja menomorkan nada dering. Hafizah sudah terlebih dahulu menaiki tangga pesawat. Aku menyusul dari belakang dan berusaha menelpon balik Siva sebelum terbang pesawat ke angkasa. Selalu saja, panggilan sedang sibuk. Sebuah chat WhatsApp masuk. Di sana tertera nama Siva. "Mbak, batalkan keberangkatan sekarang juga. Aku sedang menuju ke bandara. Pantau Hafizah selalu. Jangan sampai kalian berjauhan, apalagi pisah. Hati-hati dengan Farhan." Begitulah isi pesannya. Siva akan kemari. Dia meminta keberangkatan dibatalkan dan memintaku agar selalu memantau Hafizah. Bagaimana ini? Apakah aku harus membatalkannya sekarang? Sedangkan Hafizah sudah masuk ke dalam pesawat bersama Dr. Farhan. Kupercepat langkahku menyusul mereka. Tiba-tiba aku terjatuh. Di mana ini? Bukankah aku sedang berjalan di tangga pesawat menghampiri anakku yang sudah dulu masuk dengan Dr. Farhan? Kenapa aku tiba-tiba terjatuh di sini? Aku ada di sekitar bandara. Namun kemana pesawat tadi? Kemana Hafizah dan Dr. Farhan? Aku berlari ke sana kemari mencari anakku, dan pesawat yang jelas-jelas sedang aku tumpangi. Teriakanku memusatkan perhatian orang banyak yang memandangku. Mungkin mereka mengira aku sudah gila. Kupanggil-panggil anakku, Hafizah. Teriakan dan tangisan histeris membuat kedua petugas keamanan menghampiri dan membawaku menjauh dari sini. "Saya tidak gila. Tolong jangan bawa anak saya." Namun, pengakuanku tidak dihiraukannya. "Tolong, jangan bawa saya sedang mencari Hafizah." Karena ucapanku tidak mereka dengarkan, bahkan mereka tidak peduli. Ya Allah, kemana lagi aku harus mencari anakku?
Sementara aku saja tidak bisa melepaskan tanganku dari mereka. Tangisku tidak bisa aku hentikan begitu saja sebelum aku menemukan di mana keberadaan Hafizah. "Sayang, di mana kamu, Nak?" lirihku. Kenapa? Ada apa ini?" teriak Sifa menghampiriku. Dia setengah berlari dan berusaha melepas tanganku dari mereka. "Ya Allah, Sifa, syukurlah." "Maaf, Bu, wanita ini adalah orang gila yang meresahkan ketenangan di sini. Dia menangis histeris tidak jelas mencari anaknya. Padahal sejak kedatangannya kemari, dia hanya seorang diri, tidak bersama siapapun, apalagi anaknya." Jelas petugas ke arah Sifa. "Apa yang telah dikatakan mereka itu bohong. Jelas-jelas aku berangkat dengan Hafizah dengan Dr. Farhan. Aku tidak gila, dia saksinya," tunjukku. "Maaf, Bu, saya akan membawa wanita ini menjauh dari sini. Tolong jangan halangi kami untuk mengamankan." Mereka terus membawa aku menjauhi Sifa. Kemudian Sifa berusaha mengejarku. "Maaf, Pak, dia adalah kakakku. Dia tidak gila seperti apa yang kalian katakan. Hanya saja dia sedang berhalusinasi. Tolong izinkan saya untuk membawanya pulang," ungkap Sifa. Apa maksud Sifa tentang aku berhalusinasi? Aku hanya ingin mencari Hafizah. "Tolong lepaskan dia. Saya berani bertanggung jawab dan menjamin keamanan dan ketenangan di sini," suara laki-laki menyeru. Ternyata itu adalah suara Dr. Farhan. Dia menghampiri kami dengan setengah berlari. "Di mana Hafizah? Kenapa kamu ada di sini? Kemana kamu bawa anakku? Jahat sekali kamu membawa aku seperti orang gila. Kamu membuat aku seperti orang gila. Jangan kamu ambil anakku. Setelah hatinya berasa kamu ambil," teriakku, memukul-mukul pundak Dr. Farhan. Dia hanya diam, tidak menghindar. Saya tidak akan melepaskannya. Wanita ini terlalu berbahaya. Mereka terus membawaku karena menganggap aku membahayakan orang lain. "Tolong, kami akan membawanya pulang dan pergi dari sini. Tolong izinkan kami, karena kamilah keluarganya." Dr. Farhan menghalangi jalan. Dia terus memohon agar mereka bisa melepaskanku. Apa itu artinya Dr. Farhan kemari dengan Sifa? Bagaimana bisa? Sedangkan aku dan Hafizah berangkat bersamanya kemari. Kemana Hafizah sekarang? Kenapa mereka menghilang? Dan ternyata Dr. Farhan ada di sini. Lalu di mana anakku? Di mana Hafizah? Aku digandeng kuat oleh Sifa dan Dr. Farhan. Selayaknya aku memang seperti orang yang tidak waras. Tega sekali. Mengapa Sifa tidak menanyakan di mana Hafizah? Apakah Hafizah sudah pulang dengan Dr. Farhan? Lalu di mana pesawat itu? Mengapa semua ini menjadi seperti mimpi? Aku masuk ke dalam mobil Dr. Farhan. 3 teguk air yang diberikan Sifa mampu sedikit menenangkanku. "Sifa, Hafizah, Hafizah," ucapku terbata-bata. Aku menangis di pelukannya. "Ayo cari Hafizah, ayo Sifa." Aku berusaha mengajak kembali Sifa agar turun mencari Hafizah. "Tenang dulu. Tidak bisa, Hafizah di mana? Apa dia sudah pulang? Kenapa kalian ada di sini? Di mana Hafizah? Di mana anakku? Kamu harus bertanggung jawab." Pegang badannya dengan kuat, pinta Dr. Farhan ke arah Sifa. Apa yang akan mereka lakukan? Mata aku perlahan terpejam ketika cairan masuk ke dalam tubuhku. Pandanganku mulai kabur dan hilang. Kemudian entahlah, setelah itu aku tidak mengingat apa-apa. "Di mana ini?" tanya aku dengan suara lemah. "Alhamdulillah Mbak Rati sudah sadar." Sifa menyeka keringat dingin yang membanjiri wajahku. Aku menoleh ke arah kiriku. Berbaring di sana ada Dr. Farhan. Kenapa dengan tubuhku ini? Kenapa seluruh tubuhku sulit sekali digerakkan? Kenapa dengan aku ini? Bukannya Sifa menjawab, ia malah menangis. Kenapa Sifa ini? Kenapa Dr. Farhan juga masih ada di sini? Tapi Hafizah tidak ada di sini. Di mana Hafizah? Di mana dia? Aku bersikeras mengingat-ingat kejadian sebelum apa yang tadi aku alami. Pusing sekali kepalaku. Aku ingat sekarang, aku hendak pergi dengan Hafizah ke Tokyo atas ajakan Dr. Farhan. Iya, lalu mengapa dia ada di sini? Di mana Hafizah? Kenapa kamu ada di sini? Kemana kamu bawa anakku? Sekeras apapun suaraku, masih saja terdengar lemah.
Aku sangat marah dengan Dr. Farhan yang hanya diam. Dia yang memaksaku dan Hafiza ikut bersamanya. Namun, dia tidak bertanggung jawab sama sekali. Semuanya bungkam tidak menanggapiku. Mata Siva dan Dr. Farhan berkaca-kaca memandangku. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa semuanya terlihat aneh? Sikap mereka benar-benar tidak bisa aku mengerti. Aku hanya ingin bertemu anakku, tak lebih dari itu. Di mana Fiza? Apa yang benar atau aku yang benar atau sudah gila? Yang sabar, Mbak, isaknya. Siva memelukku. Ingin sekali aku melepas pelukannya dan marah pada mereka. Apa maksud dari perkataanmu tuh, Siva? Sabar, apa maksudnya ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku pun semakin cemas. Kenapa sih kamu diam? Kenapa kalian semua diam? Ada apa sebenarnya, Dr. Farhan? Tanya aku. Tenangkan pikiranmu dulu, nanti aku akan menjelaskan. Jangan sampai masalah ini mengganggu jiwamu. Aku mohon. Dr. Farhan mendekat. Ia menghadapku sejajar. Matanya berkaca-kaca dan ada bulir air mata yang tersimpan di sana. Aku terdiam. Emang aku harus mendengarnya dulu. Diam dan berusaha untuk tenang. Setelah itu, Siva berusaha menjelaskan perlahan, dibantu oleh Dr. Farhan. Siva dan Farhan. Setelah keberangkatan Siva dan Dr. Farhan, setelah keberangkatan Hafiza dan Dr. Farhan, aku merasa sangat gelisah. Aku tidak tenang melakukan aktivitas apapun. Maka dari itu, aku memutuskan berdiam diri di rumah sembari menunggu kabar dari Mbak Rati. Rasanya menyesal sekali mengizinkan mereka ikut dengan si Farhan. Mengapa Mbak Rati belum memberiku kabar juga? Pikirku. Apa mungkin aku terlalu berlebihan karena khawatir? Baru saja berangkat, aku sudah mengharapkan ada pesan ataupun panggil masuk dari Mbak Rati. Mungkin lebih baik aku mengisi waktu membaca novel baru untuk menghilangkan kegelisahan ini. Aku beranjak dari tempat tidur. Bagaimana bisa pintu yang sudah aku kunci terbuka dengan sendirinya? Kututup pintu depan kembali. Aku berusaha membuang jauh-jauh pikiran negatif. Krek. Ini kedua kalinya. Astagfirullah. Kenapa pintu kamar Mbak Rati juga tiba-tiba terbuka? Aku menghampiri pintu kamar Mbak Rati. Tidak ada apa-apa di sana. Jika angin sangat mustahil. Apalagi ia selalu mengunci pintunya dan meletakkan kunci kamar di laci. Aku berusaha tetap tenang, meskipun keringat dingin sudah mulai keluar dari tubuhku. Kakiku gemetar jika dipaksakan terus melangkah. Dadaku berdegup sangat kencang. Kututup kembali pintu kamar Mbak Rati perlahan. Suara apa itu? Setelah pintu sudah aku tutup kembali, aku mendengar suara sesuatu yang terjatuh dari dalam kamar Mbak Rati. Ya Allah, suara apa lagi itu? Ada dua pilihan, antara masuk dan tidak masuk. Kulangkahkan kaki menjauh. Namun, aku sangat penasaran, suara apa di dalam kamar sebenarnya. Bismillah, aku akan masuk. Tidak mungkin ada hantu siang-siang begini. Ya Allah, berikan keberanian dan hilangkan imajinasi burukku ini. Perlahan, aku membuka pintu kamar Mbak Rati. Ternyata ada apa di sana? Baju-baju di dalam almari semuanya terjatuh berantakan. Ya ampun, mungkin Mbak Rati lupa mengunci lemari pakaiannya dan menyusun pakaian tidak rata hingga mendorong jatuh keluar semua. Baju yang baru saja aku sentuh. Dulu aku meminta Mbak Rati untuk membuang baju ini, tapi kenapa baju itu malah ada di sini? Kurir misterius yang salah mengirim barang waktu itu. Milik siapa baju ini? Kenapa Mbak Rati sengaja menyimpan di lemari bajunya? Aku ambil baju itu kembali. Ternyata percakan warna merah yang kuanggap darah itu bukanlah darah. Baunya sangat wangi. Apa mungkin baju ini sudah dicuci oleh Mbak Rati? Aku semakin tidak mengerti. Sebenarnya rahasia apa yang selama ini disimpan Mbak Rati dariku? Apa aku terlalu buruk jika menjadi tempat ceritanya? Mbak Rati seorang tidak mempercayaiku. Jika baju ini disimpan, itu tandanya baju ini berarti untuknya. Ah, sudahlah, aku tidak mau memikirkannya. Biarlah,
Suatu saat nanti, aku pasti mengetahui semuanya. Aku tidak mau mengocek dalam rahasianya. Semuanya akan berjalan pada waktunya. Assalamualaikum. Terdengar salam dari luar, dan bel dibunyikan 1 kali. Iya, sebentar, teriak aku. Aku langsung beranjak keluar, membukakan pintu. Kutinggalkan kamar Mbak Rati dan menguncinya kembali. Waalaikumsalam. Belum sempat kusempurnakan jawaban salamku. Aku benar tidak bisa melanjutkannya setelah aku melihat siapa yang datang. Dr. Farhan. Aku keluar melihat ke sekeliling. Di mana Hafizah dan Mbak Rati? Batinku. Dr. Farhan malah memasang wajah bingung melihatku. Maaf, kenapa ya? Ada yang aneh? Tanya Dr. Farhan. Aku melihat Dr. Farhan kali ini memakai baju yang berbeda. Dia mengenakan kemeja berwarna biru muda, namun aku melihat Dr. Farhan tadi memakai baju berwarna merah tua. Mataku tertuju ke arah mobil. Memang mobilnya sama, ada satu perbedaan. Plat. Iya, plat. Mobil berbeda dengan Dr. Farhan dan mengajak Hafizah dan Mbak Rati ke Tokyo. Bukan mengajak, namun lebih tepatnya memaksa. Hei, Dr. Farhan membuyarkan lamunan. Maaf, ada Hafizah dengan ibunya di rumah? Tanyanya. Aku tidak menjawab. Sebenarnya, Dr. Farhan kenapa? Bukankah mereka ada bersamanya? Aku sedikit merasa takut melihat Dr. Farhan setelah kejadian terbukanya pintu depan dan kamar Mbak Rati secara tiba-tiba. Bukannya mereka ikut dengan kamu? Tanya aku, berusaha mengujinya. Dia malah semakin tidak mengerti apa yang aku katakan. Ikut kemana? Aku saja baru datang. Jawab Dr. Farhan. Di mana mereka? Apakah di rumah? Saya punya hadiah untuk Hafizah. Bukankah hari ini adalah hari ulang tahunnya? Dr. Farhan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah. Aku mengikutinya dari belakang dengan pandangan kosong. Di mana mereka? Tidak diadakan acara ulang tahun ya? Hei, lagi-lagi Dr. Farhan berusaha membuyarkan lamunanku. Ada apa ini sebenarnya? Tanya aku ke arahnya. Kok malah baru bertanya sih? Saya kan tadi tanya, di mana Hafizah sekarang, Mbak? Fix. Benar dugaanku. Dr. Farhan ada 2 orang. Dan yang menyerupai Dr. Farhan kemarin maupun tadi adalah Dr. Farhan palsu. Ayo cepat selamatkan Hafizah dan Mbak Rati. Kita ke bandara sekarang. Aku menarik tangannya. Tak peduli sungkan, tidak sungkan. Yang penting aku ingin segera menyusul mereka. Ayo cepat, antarkan aku ke bandara. Aku mengulang kata-kataku kembali. Aku tarik tangannya sekuat-kuatnya. Bahkan kancing baju di pergelangan tangan sampai terlepas karena tarikan itu. Aduh, sebenarnya ada apa ini? Kenapa tiba-tiba kamu mintaku segera ke bandara? Dr. Farhan semakin kekeh tidak mau mengikutiku. Berikan penjelasan, baru aku mengerti. Oke, mungkin lebih baik aku bertanya sebentar kepada Dr. Farhan dan menjelaskannya. Kapan terakhir kamu kemari menemui Hafizah dan Mbak Rati? Aku tidak sempat mengajaknya untuk duduk. Kita masih berdiri di depan pintu. Terakhir aku bertemu ketika aku menyebut mereka ke rumahku. Kamu saksinya kan? Jawab Dr. Farhan. Bukannya itu sekitar 3 hari yang lalu? Pikirku. Siapa yang mengantar pulang malam itu? Jelas-jelas kamu menginap di sini. Dr. Farhan terkejut mendengar pengakuanku. Ia mengernyitkan dahinya. Mana ada? Bahkan malam itu aku sibuk dengan kondisi Abu. Lalu supirku yang mengantar mereka pulang ke rumah. Supir? Tanya aku. Iya, malam itu aku meminta supirku untuk mengantar mereka. Aku minta maaf, memang malam itu aku tidak bisa mengantar karena kondisi Abu. Aku percayakan kepada Pak Siswo. Nama supirnya adalah Pak Siswo. Jadi, kamu tidak datang kemari? Tanya aku mengulang. Astagfirullah, aku tidak datang kemari setelah malam itu. Aku mencoba menghubungi, selalu saja tidak bisa. Aku sibuk bekerja setelah itu. Dan ini juga 2 minggu ini tidak pulang kan? Itu karena banyak sekali pasien di rumah sakit. Sekarang aku baru bisa menyempatkan datang kemari hari ini, di hari ulang tahun Hafizah. Aku ingin memberinya hadiah, dan aku akan menanyakan kenapa ponselnya sulit sekali aku hubungi.
Sekarang di mana mereka? Mereka sedang dalam bahaya. Kugapai kunci rumah dan bersiap. Ayo, cepat, ikut aku, sambungku. Aku menarik tangan Dr. Farhan sekuatku. Kukunci pintu dan segera masuk ke dalam mobil tanpa ada kata malu. Rasa malu sudah terkalahkan dengan rasa khawatirku kepada Hafiza dan Mbak Ratih. Sebenarnya ada apa? Kita mau kemana? Bandara, ayo cepat, teriakku. Aku mencoba menghubungi Mbak Ratih di dalam mobil. Berulang kali aku menelponnya, namun tetap saja tidak ada jawaban. Ya Allah, jawab Mbak. Aku mencoba mengulang memanggilnya. Hasilnya tetap saja sama. Dia tidak menjawab panggilan dariku. Badanku gemetar dan terus mengeluarkan keringat dingin. Tak henti-hentinya aku berdoa untuk keselamatan Hafizah dan Mbak Ratih. Sebenarnya ada apa? Aku perlu tahu. Kenapa kamu begitu panik? Dr. Farhan terus menanyakan hal yang sama di sela kepanikanku. Mbak Ratih dan Hafizah sedang dalam bahaya. Jawabku, masih sibuk menelpon. Mungkin lebih baik aku kirimkan pesan. Semoga Mbak Ratih segera membacanya. Kukirimkan pesan laranganku. Aku memintanya untuk menghentikan perjalanan dan aku akan segera menyusul ke sana. Iya, bahaya. Bahaya apa? Ada apa sebenarnya? Kenapa kita tiba-tiba ke bandara? Tolong jelaskan. Jangan biarkan aku seperti orang bodoh di sini. Tanya Dr. Farhan mengalihkan pandangannya ke arahku. Dia masih sibuk menyetir mobilnya menuju bandara. Kau tahu, selama kamu tidak datang, ada sosok yang sama menyerupaimu. Dia selalu menemui Mbak Ratih dan Hafizah. Jawabku. Sosok sama menyerupaiku? Iya. Bahkan supir yang mengantar pulang itu adalah sosok yang mirip denganmu. Aku melihat dan mengira itu adalah kamu. Dia sampai menginap di rumah dengan alasan Hafizah ingin tetap bersama ayahnya, Ayah Farhan. Tentunya mereka juga mengira itu memang kamu. Lanjutku. Aku? Lalu, kenapa mereka bisa sampai ke bandara? Tanya Dr. Farhan lagi. Belum selesai sampai di situ. Seseorang yang kukira itu adalah kamu. Dia memberikan pengakuan palsu tentang kamu dan Mbak Ratih yang telah berbuat zina. Ya Tuhan, kenapa dia jahat sekali? Disinilah awal kepanikannya. Dia meminta Mbak Ratih untuk ikut dengannya, untuk membahagiakan Hafizah di hari ulang tahunnya. Bukan meminta, namun dia memaksa. Pagi tadi, mereka dijemput dan berangkat ke bandara dengan mobil yang sama, namun plat berbeda. Tiba-tiba, mobil digas dengan kecepatan maksimal. Entahlah, aku tidak peduli lagi. Kecepatan ekstra ini membuat jantungku seperti mau lepas karena takut. Biarkan saja. Aku hanya ingin Mbak Ratih dan Hafizah selamat. Semoga kami tidak terlambat ke sana. Aku melihat wajah Dr. Farhan begitu panik, berbeda dengan sebelumnya ketika ia belum mengetahui. Aku terus memperingatkannya untuk tetap berhati-hati. Untung saja jalan raya tidak terlalu ramai hari ini. Aku masih sibuk memantau layar ponsel. Status pesan belum juga terbaca. Aku berusaha mengulang memanggil, namun status tidak berdering. Ya Allah, kenapa WhatsApp dan panggilan telepon biasa tidak aktif semua? Aku benar-benar takut dan gelisah. Aku mengecek jadwal keberangkatan pesawat ke Tokyo. Ternyata tidak ada jadwal untuk hari ini. Ya Allah, semakin bertambah kecemasanku. Semoga Allah melindungi kalian. Aku sampai di bandara. Dr. Farhan masih di dalam mematikan mesin mobilnya. Aku berlari keluar mendahulinya. Kita berpencar untuk mencari Mbak Ratih dan Hafizah. Siapa itu? Aku melihat seorang wanita menjadi pusat perhatian banyak sekali. Orang dari kejauhan. Aku mendekat, lebih dekat lagi. Ternyata wanita itu seperti Mbak Ratih. Di mana Hafizah? Kenapa hanya Mbak Ratih sendiri di sana? Kenapa semua orang memusatkan pandangannya ke satu titik? Aku mendengarkan teriakan dan tangisan suara Mbak Ratih. Tingkah lakunya seperti seseorang yang tidak sadar apa yang sedang ia lakukan. Menangis-nangis dan memanggil nama Hafizah sambil menangis histeris. Sayang, di mana kamu nak? Hafizah, di mana kamu? Jawab ibu. Temui ibu mencarimu. Itulah kata-kata Mbak Ratih yang kudengar berulang-ulang. Ada apa sebenarnya? Apakah hal buruk terjadi?
Aku melangkahkan kaki mendekat. Mbak Ratih berada di dekat pesawat yang hendak terbang. Ternyata sudah ada 2 petugas keamanan yang membawa Mbak Ratih menjauh sampai aku sampai. Alhamdulillah, Dr. Farhan segera menghampiri kami dan berhasil membawa Mbak Ratih, meski tanpa Hafizah. Bagaimana mungkin kami mencari Hafizah? Sedangkan, menurut informasi saksi mata setempat, mereka memang melihat Mbak Ratih kemari hanya seorang diri, berbicara sendiri, dan akhirnya menangis sendiri. Bawa wanita ini pulang sekarang juga dari sini. Dia sangat meresahkan ketenangan dan kenyamanan. Itulah kata-kata tegas terakhir petugas keamanan sebelum pergi meninggalkan kami. Padahal, jelas-jelas Mbak Ratih berangkat bersama Hafizah dan laki-laki seperti Farhan. Aku membela Mbak Ratih di depan Dr. Farhan. Dia mempercayaiku, namun kedua orang tua itu hanya melirik dan menggelengkan kepala saat langkah kakinya mulai menjauh. Mungkin mereka mengira aku sudah gila. Ayo, kita pergi sekarang. Nanti kita akan sama-sama mencari cara untuk menemukan Hafizah. Kita harus menenangkan Mbak Ratih dulu. Mbak Ratih masih dalam pengaruh obat penenang. Bahkan, Dr. Farhan menyuntikkan obat tidur agar dia bisa beristirahat dan tidak selalu menangis. Aku akan menjemput Dani pulang ke rumah sekarang. Dr. Farhan segera mengambil kunci mobil yang tergeletak di meja. Siva, tolong jaga dia. Telepon aku kalau ada apa-apa. Kunci semua pintu. Aku akan kembali bermusyawarah dengan Dani bagaimana solusi dan jalan keluarnya nanti. Iya pasti. Hati-hati, jawabku. Shiva. Mbak, kenapa ini semua bisa terjadi? Semua ini penuh dengan misteri. Tanya aku di samping Mbak Ratih yang belum bisa kuajak bicara. Bagaimana keadaan Hafizah sekarang ini? Di mana keberadaannya dan siapa yang membawa Hafizah saja kita tidak tahu. Siapa sebenarnya orang yang menyerupai Dr. Farhan? Mengapa orang itu melakukan kejahatan dengan cara halus seperti itu? Kenapa aku berpendapat orang itu kan bukanlah manusia, melainkan dia adalah jin. Tapi apa tujuannya? Sambungku. Jin memang dapat menyerupai apa saja yang ia inginkan, meskipun tidak semuanya begitu. Apakah Mbak Ratih menyembunyikan sesuatu dariku? Ada apa? Rahasia apa yang selalu ditutupinya? Kreket. Lagi dan lagi. Aku mendengar suara pintu yang terbuka dari arah depan. Jelas-jelas aku sudah mengunci pintu setelah Dr. Farhan berpamitan menjemput Dani. Jebret. Astagfirullah. Pintu tertutup dengan keras. Spontan aku menjerit. Kemudian aku langsung mengirim pesan ke Dr. Farhan melalui ponsel Mbak Ratih. Karena nomor WhatsAppku belum juga dibuka dari daftar blokir olehnya. Aku sungkan jika harus meminta agar ia melepas nomorku untuk kepentingan Mbak Ratih. Sekarang di mana? Cepat kembali. Kukirimkan satu pesan kepada Dr. Farhan. Satu pesan langsung terbaca dan dia langsung membalas pesanku. Tunggu, sebentar lagi kita sampai. Kuletakkan kembali ponsel di atas meja. Aku sudah mulai sedikit tenang karena mereka sebentar lagi akan sampai. Ya Allah, suara apa lagi dalam kamar Mbak Ratih? Kesalku dengan gemetar. Aku mendengar suara di dalam kamar. Apakah lipatan baju yang sudah aku tata rapi tadi jatuh lagi? Kurasa tidak mungkin. Aku tidak berani meninggalkan Mbak Ratih di sini sendirian. Lagi pula, aku tidak berani jika harus masuk ke dalam kamar sendiri sekarang. Pikiran negatif selalu muncul di pikiranku. Bahkan jujur saja, saat ini aku tidak bisa berpikir positif. Imajinasi buruk terus saja menghantuiku. Baju. Apakah baju yang kutemukan tadi ada hubungannya dengan Mbak Ratih? Bagaimana tidak? Baju dari pengirim misterius itu tetap saja disimpan rapi oleh Mbak Ratih. Padahal sudah jelas aku memintanya untuk menyingkirkannya jauh-jauh dari rumah. Suara klakson mobil Dr. Farhan terdengar. Sepertinya mereka sudah sampai. Tidak dengan waktu lama setelah itu, Dani masuk setengah berlari menghampiri kami. Dia memeluk tubuh Mbak Ratih sambil menangis. Ya Allah, Ma, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Dani. Setelah itu, ia berlari masuk ke dalam kamar ibunya dan masuk ke kamarnya secepatnya. Sayang, adik kamu di mana? Visa, kamu di mana?
Ya Allah, di mana adik Dani? Hafizah, kamu di mana sekarang? Teriak Dani panik. Ia bahkan berlari ke sana kemari, ke seluruh sudut ruangan. Tetap saja ia tidak menemukan adiknya. Gemetar kaki dan bibirnya terjatuh air matanya. Badan Dani bersandar ke dinding dan perlahan ia terjatuh karena lemas. Dr. Farhan menghampiri Dani. Dia terus menenangkan. Aku tahu, sebenarnya Dr. Farhan juga begitu panik. Hanya saja dia lebih memilih tenang di hadapan Dani. Dani, tenangkan pikiranmu. Jangan sampai kita ikut terganggu karena keadaan. Lihatlah ibumu. Dia sangat tertekan karena kehilangan Hafizah yang misterius itu. Jadi tolong, tugasmu di sini adalah menjadi penguat ibumu. Kita cari cara bersama. Kita mencari jalan keluar. Semoga Hafizah cepat ketemu. Saran Dr. Farhan. Dani mengangguk. Dia mengerti apa yang dikatakan Dr. Farhan. Kemudian, dia mendekat dan berusaha duduk dengan pikiran yang lebih tenang. Mbak Rati masih belum bisa kami ajak bicara karena masih dalam pengaruh obat bius. Kami bertiga mulai membahas bagaimana caranya menemukan Hafizah. Dani, apakah sebelum ini ibumu mempunyai masalah dengan sesuatu yang berbau mistis? Tidak, hanya saja dulu mama sering sakit-sakitan ketika tinggal di rumah lama. Hingga akhirnya kami pindah ke rumah nenek dan kakek. Setelah itu, mama hidup dengan normal seperti saat ini. Jawab Dani. Apa kamu mengetahui penyebabnya? Dr. Farhan terus bertanya. Aku tidak tahu. Sepertinya karena jin yang mencintai mama waktu itu. Apa? Jin? Jadi Mbak Rati pernah dicintai oleh jin. Kenapa dia tidak menceritakannya padaku? Batinku. Sepertinya Dr. Farhan juga terkejut dengan jawaban Dani. Dia seperti tidak percaya dengan penjelasan Dani yang sangat di luar nalar. Kalau memang benar apa yang kamu katakan, kemungkinan besar Hafizah dibawa oleh jin yang mencintai ibumu. Simpul Dr. Farhan. Aku tidak tahu pasti, karena waktu itu aku belum dewasa. Sekiranya ada rahasia, aku pun tidak tahu. Jawab Dani dengan polosnya. Ia terus memandangi wajah ibunya. Ya Allah, serumit inikah? Batinku. Mas Yadi. Iya, aku akan menanyakan masalah ini kepada Mas Yadi. Aku yakin dia pasti mengetahui sesuatu. Mana mungkin tidak. Ketika Mbak Rati sakit, siapa lagi merawatnya selain orang tuanya? Dok, bisa mengantarkanku ke suatu tempat? Sepertinya aku tahu kemana kita mencari informasi tentang Mbak Rati. Ajak aku penuh harap. Kemana? Jawabnya. Ke sel tahanan, menemui Mas Yadi kakakku. Kakak? Apakah kalian mempunyai kakak lagi? Oh, ternyata selama ini Dr. Farhan mengira aku adalah adik kandung dari Mbak Rati. Dia mengira kita saudara sekandung. Mungkin Mbak Rati tidak menceritakan ini kepada Dr. Farhan, begitupun Dani. Maaf, aku adalah adik ipar Mbak Rati. Mas Yadi itu adalah kakak kandungku, sekaligus dia adalah mantan suami dari Mbak Rati. Ayo, tidak ada waktu lagi. Dani, tunggu kita kembali lagi kemari. Jangan pernah tinggalkan mama sendiri. Kalau ada apa-apa, telepon tante. Jelasku. Iya, semoga ada titik terang. Amin, doakan. Tanpa basa-basi lagi, kami berangkat menuju sel tahanan menemui Mas Yadi. Di sepanjang perjalanan, kami saling terdiam. Dr. Farhan terus saja memandang jalan ke depan. Sepertinya ia ingin segera sampai dan mendapatkan informasi lebih dalam. Satu tetes air mata jatuh di sela ia sedang menyetir mobil. Pasti Dr. Farhan sedang memikirkan keadaan Hafizah. Aku tahu, di antara mereka memang saling menyayangi. Bahkan sudah seperti seorang anak dan seorang ayah yang sungguhnya. Aduh, mobil direm mendadak. Hampir saja kami menabrak kucing berwarna hitam yang tiba-tiba menyeberang jalan. Untung saja aku tidak menabraknya. Sekarang lebih hati-hati. Pikirkan keselamatan kita juga. Berarti membutuhkan kita. Kuberanikan diri untuk memberi nasihat kepada Dr. Farhan. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan dengan lebih berhati-hati.
Mobil diparkirkan di depan kantor polisi. Aku berlari masuk ke dalam dengan diikuti Dr. Farhan di belakang. Aku tidak tahu. Itulah jawaban Mas Jadi ketika aku bertanya tentang Mbak Ratih. Kenapa Mas Jadi bungkam begitu? Aku tahu, pasti Mas Jadi mengetahui sesuatu. Ku mengulangi pertanyaanku. Tetap saja dia selalu menjawab tidak tahu ke arahku. Kali ini, Dr. Farhan mencoba menanyakan hal yang sama kepada Mas Jadi. Kenapa kamu menanyakan hal ini padaku? Bukankah kamu sudah menjadi suaminya? Apakah Ratih tidak menceritakan apa-apa padamu? Mas Jadi menjawab dengan nada malas. Suami? Mas Jadi mengira mereka sudah menikah. Karena terakhir kami kemari, dia mengetahui rencana pernikahan antara Mbak Ratih dan Dr. Farhan. Mungkinkah Mas Jadi cemburu, sehingga ia tidak mau menjawab apapun di sini? Mas, tolong beritahu aku, sebenarnya apa yang kamu tahu dari Mbak Ratih sebelum ini? Tanya aku memaksa. Maaf Mas, kamu tidak perlu cemburu. Aku bukan suami dari mantan istrimu. Jadi untuk saat ini, tolong beritahu kami demi kebaikannya. Dr. Farhan menjelaskan. Baiklah, sebenarnya ada apa ini? Kenapa kalian tiba-tiba menanyakan masa lalu Ratih? Kalian sepertinya ingin tahu sekali tentang kehidupan kami ketika kami masih tinggal di rumah lama. Mas Jadi memang terlihat bingung ketika kami tiba-tiba kemari dan menanyakan hal ini. Apa mungkin ini sebuah privasi yang tidak sembarang orang bisa mengetahuinya? Oke, akan aku ceritakan sekarang. Kenapa kami membicarakan hal ini? Karena kami sangat memerlukan jawaban dan penjelasan darimu, Mas. Aku mencoba menceritakan apa yang terjadi tentang kesedihan Mbak Ratih saat ini. Jiwanya terganggu. Tentang sosok lelaki yang menyerupai Dr. Farhan dan hingga akhirnya ia membawa Hafizah secara misterius. Hafizah? Siapa dia? Loh, bukannya itu anak kalian? Tanya Dr. Farhan. Anak kami hanya satu, Dani. Lalu siapa itu Hafizah? Ah, muncul lagi teka-teki baru. Sebenarnya, siapa Hafizah? Kalau dia bukan anak dari Dani, dari Mas Jadi. Tidak mungkin Hafizah anak dari Abu Ray. Karena mereka belum pernah menikah sebelumnya. Sudah, jangan pikirkan itu. Fokus dengan penjelasan saja. Kata aku mengalihkan pembicaraan ketika melihat diamnya Dr. Farhan. Sepertinya dia sedang berusaha keras mencari jawaban. Sebenarnya, aku memang sudah tahu Hafizah bukan anak dari Mas Jadi. Tapi ya sudahlah. Aku hanya sekedar tahu. Tapi aku tidak pernah mencari tahu tentang itu. Karena aku menyadari setiap orang mempunyai rahasia masing-masing yang memang mungkin tidak mau diketahui oleh banyak orang. Mas Jadi mulai menceritakan kejadian 5 tahun silam. Kami dengan serius mendengarkan ceritanya. Iya, cerita tentang bagaimana awal mula kejadian itu. Dulu, Mbak Ratih sering sekali mengeluh tentang Mas Jadi. Dia seakan kurang kasih sayang. Mas Jadi juga selalu sibuk bekerja. Terkadang, hampir setiap malam, Mas Jadi meninggalkan Mbak Ratih sendiri di rumah. Disitulah awal mula ketika ada seseorang yang menyerupainya dan hingga pada akhirnya mereka berhubungan di belakang Mas Jadi. Hingga akhirnya Mbak Ratih jatuh sakit dan sempat mengandung janin dari sosok misterius itu. Tapi aku tahu betul, bayi itu lahir dalam bentuk asap hitam yang sangat tebal, terbang dan hilang dalam sekejap. Mas Jadi meyakinkan kami bahwa bayi itu seketika hilang dalam sekejap. Mbak Ratih hanya mengandung janin itu selama 9 bulan. Setelah itu hilang entah kemana. Hingga pada akhirnya kami pindah ke rumah orang tuanya. Namun aku hanya mengantar. Mas Jadi memberhentikan perkataannya. Setelah itu aku menceraikan Ratih dengan alasan aku tidak mau melanjutkan hubungan dengan wanita yang sudah disetubui oleh bangsa jin. Memang dia menangis dan memintaku untuk mengurungkan niatku. Tapi sayang sekali, aku tetap meninggalkannya dan memilih menikah dengan wanita lain. Di sini aku juga bersalah. Aku sudah lama menyukai wanita lain sebelum kejadian ini. Mungkin saja ini cara Tuhan untuk memisahkan kami.
Ini cara Tuhan agar aku berpisah dengan Ratih, agar aku tidak menyakitinya terus-menerus. Aku telah mencuranginya dan mengkhianatinya. Mas Yadi menangis di depan kami. Aku menyesal. Aku menyesalinya. Kenapa aku tidak bisa memperbaiki pernikahanku? Kenapa aku meninggalkannya dan memilih hidup dengan wanita yang tidak jauh lebih baik dari Ratih? Aku lebih memilih wanita yang menyebabkanku mendekam di sini. Dr. Farhan, jika kamu benar-benar mencintai Ratih, tolong jangan lihat dia dari masa lalunya. Dia adalah wanita yang sangat lembut dan baik hati. Masa lalunya adalah sebuah kekhilafan. Dia sudah berusaha keras dan susah payah menjauhinya, sampai pada akhirnya kami pindah. Dia berjanji akan menjadi wanita yang lebih baik lagi, dan terbukti sekarang. Aku melihatnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia sudah berusaha menjadi wanita yang soleha. Aku masih menyimpan harapan padanya. Tapi sayang, cinta Ratih bukan untukku lagi. Tolong jaga dia. Aku percayakan kepadamu, Dr. Farhan. Dr. Farhan. Andaikan Yadi tahu sebelum ia mengatakan itu, aku tidak akan mempermasalahkan masa lalunya. Andaikan Yadi tahu tanpa ia memintaku untuk menjaganya, semampuku ingin tetap selalu menjaganya, bahkan melindunginya. Aku tidak ingin ada kesedihan di hatinya, meskipun aku tahu aku bukan pria pilihannya. Meskipun aku tahu aku bukan lelaki yang dicintainya. Namun, Abu, adikku, dia adalah Ray, kekasihnya. Mungkin saja setelah perpisahan antara mereka, itulah awal mula cinta kasih antara Ray dan Ratih. Aku datang terlambat, maka dari itu, aku tidak berhak merebut sesuatu yang memang bukan hak milikku. Aku cemburu. Memang, aku benar-benar cemburu ketika melihat cinta Ratih ternyata untuk Abu. Aku frustasi. Iya, aku sempat frustasi menerima kenyataan bahwa Ratih tidak mencintaiku. Aku memang sempat kecewa menjalin hubungan sebentar denganku hanya karena dia sungkan dan mungkin iba. Tidak lebih dari itu. Aku memang sangat mencintainya, hingga pada akhirnya aku harus patah untuk kedua kalinya. Aku sangat menjaga hatinya. Aku berusaha keras untuk tidak merespon wanita lain tanpa sepengetahuannya, termasuk Syifa, adiknya. Tapi, apa aku dendam? Tidak. Aku akan berusaha melindungi keduanya, Ratih dan Abu. Aku sudah menganggapnya sebagai adikku sekarang. Meskipun rasa sakit masih membekas, rasa cinta masih tetap ada sampai sekarang. Tapi, aku berusaha memendamnya untuk kebaikan bersama. Sekarang, menjadi dewasa, sakit. Ya Allah, informasi dari Mas Yadi belum bisa memecahkan masalah ini. Lalu, di mana keberadaan Hafizah sekarang? Aku sangat mengkhawatirkannya. Dia sudah kuanggap sebagai anakku sendiri. Andai waktu dapat kuputar kembali, 3 hari di sela sibuk di rumah sakit, aku akan menyempatkan datang ke rumah, agar tidak ada celah sosok yang menyerupaiku datang menemui mereka. Maaf, waktu jenguk sudah habis. Mas Yadi dibawa oleh seorang polisi ke dalam sel tahanan lagi. Apa boleh buat? Kami pun segera pulang dengan hati yang sedikit kecewa. Dari penjelasan Mas Yadi, belum juga kami temukan titik terang di mana keberadaan Hafizah. Kami hanya bisa menyimpulkan satu fakta, siapa yang membawa Hafizah. Ponselku berdering, tertera nama Dani. Aku langsung menjawab telepon darinya. Halo, Tante. Panggilnya dari ujung sana. Iya, kenapa? Ada apa, Dan? Tante sedang menuju ke rumah. Jawabku sedikit panik. Ada apa? Apa di rumah terjadi sesuatu? Dr. Farhan bertanya ke arahku. Dani belum menjawab pertanyaanku. Dr. Farhan mengambil ponsel dari tanganku secara tiba-tiba. Aku melirik ke arahnya. Memang, dia terlihat panik sepertiku. Dia tidak sabar menunggu jawaban dari Dani. Dani, ada apa? Apa ada sesuatu yang terjadi di rumah? Kamu tidak tahu kenapa? Kenapa kan? Lalu bagaimana dengan ibumu? Apa dia juga baik-baik saja kan?
menghubungkan ulang. Astagfirullah, sinyal tiba-tiba menghilang. Kenapa gangguan jaringan selalu macam sekarang ini? Sudahlah, kita harus cepat sampai. Iya, jangan lupa tetap berhati-hati, jawabku. Dr. Farhan kembali fokus menyetir mobilnya. Meski terlihat terburu-buru, namun dia tetap waspada. Teriakku, pindah posisi duduk ke depan. Spontan, Dr. Farhan menghentikan mobilnya. Ada apa? Sejak keberangkatan, memang aku duduk di kursi belakang. Aku sungkan jika harus duduk di kursi depan. Lagi pula, Dr. Farhan hanya menawarkanku untuk duduk bersamanya di depan, tapi tidak memaksaku. Ada apa? Tanya Dr. Farhan mengulang. Itu di belakang ada kucing hitam. Sepertinya kucing yang hampir sama tertabrak di jalan tadi. Aku geli dengan kucing. Kututup wajahku dengan telapak tangan. Dr. Farhan mengecek ke belakang dan ternyata benar. Kucing hitam itu ada di bawah kursi, meringkuk dan mengeluarkan suaranya. Meow, 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 meow. Kucing yang sangat mengemaskan, tapi sayang, warnanya sedikit menakutkan. Semua bulu di badannya berwarna hitam. Kenapa kucing ini bisa masuk ke dalam mobil? Entahlah, aku harus cepat sampai ke rumah. Maaf, kamu keluar ya, aku tidak bisa merawatmu, apalagi membawamu. Aku tidak punya makanan untukmu di dalam mobil. Aku sedang terburu-buru. Insya Allah, jika kita bertemu lagi, aku akan berikan makanan untukmu. Aku membawa kucing hitam itu keluar mobil. Kuletakkan di pinggir jalan dan kembali melanjutkan perjalanan kembali. Sejak kejadian tadi, aku tetap duduk di depan dengan Dr. Farhan. Aku tidak berani jika harus kembali ke belakang. Aku sangat geli dengan kucing, apalagi saat menyentuh bulu-bulunya itu. Dani! Teriakku dengan Dr. Farhan. Kami setengah berlari. Dani masih berada di samping ibunya. Kepalanya tertunduk. Tangannya menyentuh tangan Mbak Ratih. Loh, kenapa Dani tidak menyahut panggilan kami? Kami saling memandang. Kenapa dengan Dani? Apa? Kami langsung berlari dan menyentuh tubuhnya. Dani, kamu kenapa? Kami menggoyang-goyangkan Dani sambil berusaha membalikkan badannya. Astagfirullah. Aduh, kalian ini kenapa? Aku tidak apa-apa, jawab Dani sangat terkejut melihat tingkah laku kami berdua. Ya Allah, ternyata Dani hanya tertidur. Aku menunggu kalian pulang sampai aku tidur, jawabnya. Tidak terjadi apa-apa kan di rumah? Tanyaku. Tidak, kenapa? Apakah Tante sudah menemukan informasi dan titik terang dari Bapak? Dani malah balik bertanya. Aku terdiam, begitupun Dr. Farhan. Bukankah kami sepanik ini karena mendapat panggilan suara dari Dani, lalu tiba-tiba mati? Ketika kami masih berjalan menuju kemari, kamu menelpon Tante kan? Ada apa? Tanyaku. Telepon? Dani tidak menelpon sama sekali. Bahkan ponsel Dani pun tidak tahu di mana. Di mana ponselnya ya? Aku baru malah menyadari setelah Tante membicarakan ini. Dani beranjak mencari ponselnya. Dia membuka tas di meja. Mungkin saja ponselnya ada di sana. Ini bukannya ponsel kamu. Dr. Farhan mengambilnya di meja TV. Kok ada di situ? Semenjak aku pulang, aku belum memindahkan ponsel dari dalam tas kecilku. Lalu, siapa yang menelpon kami di tengah perjalanan jika bukan Dani? Jelas sekali itu suara Dani dan nomor Dani. Ya Tuhan, apalagi ini? Sudahlah, kita lupakan kejadian yang sudah berlalu. Semakin kita memikirkan hal yang tidak terlalu penting, semakin lambat kita memikirkan pencarian Hafizah, kata Dr. Farhan. Iya, benar apa katanya, batinku. Untuk saat ini, bagaimana? Jika kita membuat poster di pinggir jalan, siapa tahu ada salah satu orang melihat keberadaan Hafizah. Dani berpendapat. Selain itu, laporkan ke polisi tentang hilangnya Hafizah setelah 24 jam. Tambahku. Oke, kita akan mencari jalan terbaik. Aku akan membuat poster dan segera melapor ke polisi. Setelah itu, aku akan menanyakan masalah ini kepada Bapak Kiai Anjas. Syifa, besok maukah kamu membantuku? Pasti, jawabku.
Hari sudah semakin sore. Mungkin sebentar lagi menjelang malam. Sebenarnya aku tidak tega jika harus pulang, meninggalkan mereka di sini. Tapi bagaimana jika nanti Abu membutuhkanku di rumah? Dia juga membutuhkanku. Sakit di kepalanya sering terjadi, sehingga aku harus sering lebih waspada dan selalu di dekatnya. Akhirnya, aku pamit untuk pulang ke rumah dengan berat hati. Maaf ya, aku tidak bisa tetap di sini. Aku harus pulang. Besok pagi-pagi sekali aku akan kesini lagi. Dani, jaga ibumu ya. Kita berusaha besok bersama-sama. Sekarang kita fokus berdoa dulu untuk keselamatan Hafiza. Tentunya untuk ibumu juga. Semoga dia bisa lebih tenang dan sabar menerima kenyataan yang Tuhan ujikan padanya. Berikan semangat ketika ibumu bangun nanti. Kita pasti bisa menemukan Hafiza. Percayalah. Itulah kata-kata Dr. Farhan sebelum pulang ke rumahnya. Siva, jika ada sesuatu, telepon saja aku. Iya, jawabku. Mana bisa, nomorku saja masih diblokir. Aku hanya bisa membatin. Sayang anakku. Aku berlari mendekati anakku. Ya, aku melihat Hafiza di sana. Aku di sini, namun Hafiza berada di seberang sana. Kami terhalang oleh sungai kumuh yang mengalir deras. Sepertinya ini sangat dalam. Bagaimana caranya untuk bisa melewati air yang sangat deras mengalir ini? Kupanggil-panggil namanya. Hafiza menoleh ke arahku. Dia melambaikan tangan dan berlari menjauh dari posisi itu. Mau kemana Hafiza? Ya Tuhan. Aku sudah seperti orang kebingungan. Ingin rasanya mengejar anakku. Tapi melewati sungai menghalangi kami saja aku tidak bisa. Hafiza berlari masuk ke dalam semak-semak. Dia terus berlari memasuki semak yang satu ke semak yang lain. Dalam sekejap, aku sudah berada di tempat yang berbeda. Aku melihat anakku didekap oleh seorang wanita. Wanita itu berbaju hitam dan mengenakan jilbab berwarna hitam. Siapa wanita itu? Aku melihatnya dari sisi belakang. Sayang, Hafiza. Usahaku memanggilnya tidak berhasil. Mereka tidak melihatku. Sayang, ini ibu. Kemarilah, ibu mencarimu. Tetap saja, kata-kata aku tidak bisa didengar. Sekuat apapun aku bersuara, namun suaraku bagaikan terbawa angin dan hilang entah kemana. Jangan bawa aku. Hafiza, sayang, tolong ibu. Aku berteriak ke arah Hafiza. Namun, wanita itu menyempatkan menoleh ke arahku. Nenek, ucapku. Kenapa nenek ada di sini? Kenapa Hafiza bersama nenek Thohir? Ya Allah, apa lagi ini? Aku sudah terseret jauh dari posisi mereka. Dua orang berjubah hitam membawaku semakin jauh dari anakku. Hafiza. Perlahan, aku membuka mataku. Pandanganku masih samar-samar. Dani berada di sini, tertidur pulas menyentuh tanganku. Mbak sudah bangun. Siva berlari menghampiriku. Dia masih mengenakan mukena lengkap. Mungkin baru saja selesai sholat. Siva, di mana Hafiza? Tanya aku. Sedih sekali rasanya mengingat Hafiza. Dia sudah tidak bersama kami lagi. Andai saja aku bisa lebih tegas, tidak mungkin aku berpisah dengan Hafiza. Kita akan berusaha mencari Hafiza sama-sama. Mbak harus sabar dan tenang. Ingat Dani Mbak, jangan sampai jiwa Mbak terganggu lagi. Dia juga anak Mbak. Meskipun dia sudah dewasa, sudah pasti Dani membutuhkan Mbak. Aku menoleh ke arah tertidurnya Dani di sampingku. Mungkin dia lelah menjagaku. Ya Allah, anakku Dani. Aku mengelus rambutnya. Perlahan dia terbangun dan tersenyum melihatku. Mama sudah bangun. Aku mengangguk dan tersenyum. Alhamdulillah, Mama sudah lebih tenang. Dani janji Ma akan berusaha mencari adik Hafiza untuk Mama dan untuk kita semua. Lagi-lagi, aku hanya mengangguk. Aku tidak memberitahu tentang Hafiza di mimpiku. Aku berusaha bangun dan beranjak menunaikan sholat subuh. Aku sudah meninggalkan sholat ketika tidak sadarkan diri. Mungkin Dr. Farhan sengaja memasukkan obat bius dan obat penenang untukku. Kulihat di seluruh sudut ruangan. Biasanya Hafiza di sini memainkan bonekanya dan selalu membuatku tersenyum. Di mana anakku Fiza yang selalu menghiburku dan kelucuannya di rumah ini?
Kemana dia selalu ada di dekatku? Di mana dia sekarang? Kenapa di dalam mimpiku aku melihat anakku sedang bersama nenek Thohir? Apakah itu memang nyata adanya? Atau mungkin hanyalah bunga tidur belaka? Mas Rey, andaikan kamu mengingatku, mengingat Fiza, dan mengingat perjalanan panjang kita. Dr. Farhan sudah datang pagi-pagi sekali. Dia sudah membawa banyak sekali poster foto-foto Hafizah yang hendak dipasang di pinggir jalan. Siva dan Dani sudah bersiap-siap sebelum kedatangan Dr. Farhan. Kamu tetap di rumah saja. Kami takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tenang ya, kita pasti berhasil. Cukup doakan kami dari rumah, ucap Dr. Farhan. Apa boleh buat? Mungkin ini memang yang terbaik untukku. Aku tetap di rumah menenangkan pikiran dan jiwaku. Aku percayakan kepada mereka, tentunya kepada Allah. Memang sedih sekali rasanya, tapi aku tidak bisa apa-apa selain berdoa. Ingin sekali menceritakan perihal hilangnya Hafizah kepada Mas Rey, tapi aku tidak bisa melakukan itu. Ya Allah, kembalikan ingatan Mas Rey, supaya kami bisa mencari jalan keluarnya bersama-sama. Lindungi Hafizah di mana dia berada. Tolong berikan titik terang untuk kami. Dan cerita pun bersambung.